Nona, apa kamu sangat ingin mencari tunangan yang disebut Tuan itu? Apa informasi tentang dia sudah disiapkan? Andre? Iya, dia sekarang ada di Kota Jaya. Ayo, kita ke Kota Jaya. Aku juga mau lihat pria macam apa Andre sebenarnya. Selamat tinggal, Nona. Selamat tinggal, Nona. Maaf banget, hujan bikin aku telat. Bahasa kuyup begini pasti udah dingin. Isinya juga pasti udah tumpah. Masih bisa dimakan nih. Orang kayak kamu kok masih punya nyali keluar kerja? Bisa apa sih kamu? Nyebelin. Siap-siap dapat rating jelek. Jangan, aku ganti rugi. Tolong jangan kasih rating jelek. Maksudnya orang kayak gimana? Apa orang juga dibagi dengan kelas? Sudahlah, aku pulang masak buat istriku. Syukurlah bunganya masih aman. Istriku pasti senang melihat ini. Pak Chandra, orang itu kalah jauh dari kamu. Tentu saja, aku punya kemampuan lebih dari dia. Sayang, aku pulang. Sari, kamu lagi ngapain? Kamu lihat sendiri kan, aku dan Pak Chandra udah lama bersama. Kenapa? 3 tahun ini, aku hidup lebih barat daripada anjing di keluarga Sari. Kamu suruh ke timur, aku nggak ke barat. Tapi kenapa kamu tetap selingkuh? Hah? Pria kayak kamu? Siapa sih yang mau lihat? Kalau kakek nggak mati-matian mencegah aku cerai, udah lama aku usir kamu. 3 tahun ini, aku takut bikin kamu marah. Kamu bilang lapar, aku bangun tengah malam buat masakan. Kamu bilang bunga di selatan indah, aku naik motor listrik berjam-jam buat petikin buat kamu. Cukup! Cuma baik aku ada gunanya. Pak Chandra muda dan sukses, hartanya hampir 100 miliar. Baru-baru ini dia mau kerjasama dengan keluarga Wijaya dari Kota Terang. Cuma satu kata dari keluarga Wijaya kita bisa melesat ke atas. Ngapain kamu bicara banyak sama dia? Masa sampah kayak dia tahu soal keluarga Wijaya, keluarga top di Kota Terang. Sari, udah 3 tahun, anjing aja. Pasti ada perasaannya. Kamu terlalu anggap diri tinggi. Kamu bahkan gak sebaik anjing. Aku lawan kalian berdua sampai mati. Coba pukul aku sekarang. Coba pukul, ha? Coba pukul, ha? Dasar bajingan, kamu berani mukul aku. Coba pukul sekarang, ha? Nona, ini tunangan yang Tuan atur untukmu. Kembalikan liontin giok ini dan pertunangan dibatalkan supaya keluarga Wijaya nggak akan ingkar janji. Demi ayahnya, dia pernah bantu keluarga Wijaya. Tolong bawa dia ke mobil dulu. Baik. Nona, apa kamu benar-benar mau nikah sama orang ini? Kalau dia benar-benar tidak berguna, mungkin aku benar-benar gak bisa nikah sama dia. Ini di mana? Andre, akhirnya kau datang. Kamu siapa? Aku gak nyangka anakku segini tidak bergunanya. Apa kamu ayahku? Pak, selama ini kamu di mana? Aku kangen banget sama kamu. Aku kangen banget. Di usia 30 tahun seorang pria harus mapan. Hari ini aku akan mewariskan segala yang aku punya untukmu. Kalau kamu tidak berguna,
aku nggak akan pernah menemuimu lagi. Tapi kalau kau bisa buktikan diri, tidak ada yang bisa menghentikanmu di dunia ini. Anakku, warisan ini semuanya berupa metode kultivator. Tapi apakah kamu bisa berhasil atau tidak tergantung usahamu sendiri. Aku menantikan untuk bertemu denganmu lagi. Seni pengobatan sakti, metode kultivator, ilmu mistik kuno dan modern, teknik hantu yin and yang, dan jalan menuju keabadian. Ayah, juga ini adalah kekuatan spiritual. Pak, jangan pergi. Pak, Papa. Pak, jangan pergi. Sudah sadar? Kamu siapa? Namaku Wulan. Kamu pingsan di pinggir jalan tadi, dan aku menyelamatkanmu. Wulan. Jadi itu benar. Teknik-teknik itu menyatu dengan ingatan dan di diantianku. Sekarang ada kekuatan misterius juga. Andre, kamu dengar aku bicara gak sih? Nona? Nona Wulan. Dokter Sakti? Dokter Sakti! Kenapa nggak mempan? Penyakit Nona Wulan disebabkan oleh virus misterius. Aku pernah mencoba menekannya, tapi sepertinya sekarang sudah mencapai batasnya. Bukannya kamu dokter nomor 1 yang ahli pengobatan? Ini bagaimana dong? Ini adalah metode untuk mengobati kondisi Nona Wulan. Penyakit Nona Wulan, mungkin aku bisa menyembuhkannya. Bahkan aku nggak bisa sembuhin ini. Kamu bilang bisa? Apa kamu dokter sakti? Aku hanya orang biasa. Dasar bocah. Kamu tahu siapa Nona Wulan, hah? Berani bicara sembarangan. Andre, sekarang bukan waktu yang bikin ulah. Kamu bilang bisa sembuhin dia, tapi kalau ada yang salah, kamu mau tanggung jawab? Apa Nona Wulan merasakan darahnya berdesir dan nyeri tajam di paru-paru? Meskipun serangannya tidak tentu, biasanya terjadi sekitar subuh dan siang hari. Kamu tahu dari mana? Apa kamu mau aku mencobanya? Aku benar-benar bisa sembuhkan kamu. Aku udah sering lihat orang kayak kamu. Kamu lihat nonaku cantik dan berkulit putih terus mau cari-cari kesempatan. Kalau aku nggak salah, metode pengobatanmu perlu kontak fisik kan? Iya. Udah tahu kayak gitu dasar kamu. Baiklah, aku kasih kamu satu kesempatan. Tapi kalau pengobatannya gagal, kamu akan mati mengenaskan. Oke. Kalau dia menipuku, maka nggak perlu kasih tahu dia soal pertunangan. Nona Wulan, selanjutnya kamu harus buka baju. Belum cukup merabanya. Seperti dugaanku, dia memang pria hidung belang. Baiklah, Nona Wulan. Silakan duduk dan istirahat 2 menit. Penyakitmu itu pasti akan segera sembuh. Omong kosong. Bocah, kamu tahu apa yang kamu katakan? Nona? Kamu apakah Nona? Pasti dia. Penjaga! Patahkan tangan dan kaki orang ini, lalu lempar keluar. Terbocah, jangan harap tubuhmu akan utuh. Tunggu, semua keluar dulu. Aku baik-baik saja. Nona, kamu... Aku gak nyangka kamu benar-benar bisa ngobatin. Coba bilang, kamu sudah banyak membantuku. Hadiah apa yang kau mau? Kamu menyelamatkan nyawaku, anggap sudah lunas. Aku gak butuh hadiah. Kamu benar-benar gak mau? Permintaan apapun bisa aku setujui. Nggak usah. Dia gak minta imbalan. Dia jujur dan baik hati. Kayaknya aku salah paham sama dia. Dengan kemampuan medis sehebat itu, mungkin dia sebenarnya berguna. Kamu masih hidup? Kalau masih hidup, buruan kesini. Tantangan surat cerai sekarang. Nona Wulan, aku mungkin harus pergi untuk urus sesuatu. Aku ikut kamu. Ini urusan keluarga. Aku gak sedang negosiasi sama kamu. Pak Chandra, aku akan segera cerai sama orang itu sepenuhnya.
Mulai sekarang, aku akan mengabdi padamu. Kamu setidaknya punya penilaian yang baik. Mengikutiku adalah keputusan terpintar dalam hidupmu. Karena kamu sudah di sini, buruan tanda tangan. Jangan rusak suasana hatiku. Kamu apa? Wah, cantik juga ya yang ini. Andre, aku nggak pernah tahu sebelumnya kalau kamu pria kayak gini. Kita aja belum cerai, kamu udah cari perempuan lain. Masih kalah sama kamu. Soal tidak tahu malu, aku benar-benar kagum sama kamu. Hei mbak, standarmu tuh rendah banget ya. Saran aku bukan mata melebar-lebar deh. Pria ini tuh gak guna sama sekali. Cuma perempuan tidak mampu yang bergantung pada pria untuk naik kelas. Aku beda sama kamu. Kamu? Perempuan memang perlu bergantung pada pria. Ini adalah undangan dari keluarga Wijaya, keluarga top kota Terang. Di jamuan ini, keluarga Wijaya akan memilih seseorang untuk mengelola kota Jaya dan mengambil alih bisnis keluarga ratusan miliar. Orang itu pasti akan melesat dalam semalam. Manajer, kamu. Keluarga Wijaya pernah mengungkapkan bahwa mereka sangat menghargai keluarga Chandra. Di kota Jaya ini selain aku, Chandra, siapa lagi yang layak? Jadi, kalau kamu ikut aku, kamu akan menikmati kekayaan dan kemuliaan tanpa batas. Kamu ngapain? Cepat lepasin! Pak Chandra, kamu baik-baik saja? Andre, kau cari masalah, hah? Kalau aku mau bunuh kamu, cuma perlu gerakan jempol. Keluarga Chandra itu memang hebat. Cantik, demi kamu, aku ampuni nyawanya. Tapi aku tetap sarankan kamu, pikirkan baik-baik sebelum memutuskan. Pak Chandra, siapapun yang suka sama pecundang ini pasti juga bukan orang baik. Mending kalian pergi deh. Jangan bikin semua orang mual. Sari, kamu pasti bakal menyesal. Keluarga Chandra tuh akan segera kerja sama dengan keluarga Wijaya. Nanti kita akan jadi yang terkaya di kota Jaya. Aku menyesal. Keputusan paling cerdas dalam hidupku adalah menjauhkanmu dan mengikuti Pak Chandra. Cepat atau lambat, aku akan memberitahu kalian semua bahwa aku Andre tidak seperti yang kalian pikirkan. Cuma omong kosong. Nona Wulan, kejadian hari ini melihat sisi memalukanku. Kamu sudah berlaku baik dengan orang-orang seperti itu. Kamu gak perlu sopan. Tolong tambahkan nama Andre ke daftar tamu besok ya. Nona, apa kamu masa manajer keluarga Wijaya tidak ada di dalam daftar? Aku sangat penasaran melihat reaksi Chandra saat dia tahu kamu adalah orang yang dipilih keluarga Wijaya. Surga tidak meninggalkanku, tidak hanya mempertemukan dengan ayah, tapi juga membawaku jalur kultivator. Ini adalah kesempatanku. Tingkat kultivator terbagi menjadi pemurnian ki, pembentukan fondasi, inti emas, jiwa baru, dan transformasi jiwa. Pemurnian ki hanyalah titik awal. Setelah masuk pembentukan fondasi, kamu benar-benar melangkah ke dunia kultivator. Aku berhasil, pemurnian ki level 1. Teknik yang papa wariskan sungguh ajaib, dan ada juga seni pengobatan. Tidak hanya bisa mengobati, menghidupkan orang mati pun bukan tidak mungkin. Selama aku benar-benar melangkah ke jalur kultivasi keluarga Chandra, tidak ada apa-apanya. Nona Wulan, kenapa kamu menemuiku? Buka bajumu. Hah? Nona Wulan, menurutku pakaian ini agak aneh. Memang agak sederhana. Baju berikutnya. Nona Wulan, kalau yang ini gimana? Ini baru cocok. Kamu tampan sekali pakai ini. Seorang pria harus percaya diri. Aku belum pernah hadir di jamuan apapun. Aku takut bikin kamu malu.
Kamu adalah manajer yang aku pilih. Kamulah bintang utama jamuan ini. Ayo, setelah malam ini, nama Andre akan dikenal di seluruh kota Jaya. Cantik, kamu di sini. Apa kabar kamu? Pak Chandra, nanti kalau kamu sukses, jangan lupa aku. Kamu kerja sama keluarga Wijaya, kedepannya sedikit rezeki yang kamu berikan kepadaku cukup buat kami setahun. Santai-santai. Aku baru datang dan udah dengar hal menarik. Jamuan keluarga Wijaya ini, orang kecil sepertimu pantas masuk pintu ini, ha? Dasar hantu penasaran. Kita tuh udah cerai. Sampai kapan sih kamu mau ganggu aku? Kalian bisa datang, kenapa aku tidak? Lagi pula, kedatanganku ke sini nggak ada hubungannya dengan kalian. Setelah 3 tahun jadi bahan selingkuh istrimu, wajar kalau kamu marah. Tapi ini bukan tempat untuk buat onar. Jamuan keluarga Wijaya tidak butuh orang sepertimu. Bertingkah kayak badut. Mungkin bukan aku. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Tahu kok kamu masih belum lupain aku. Tapi antara kita, sudah tidak mungkin lagi. Cepat pergi deh. Nggak usah deh nempel-nempel deket-deket gini. Jamuan ini diadakan oleh keluarga Wijaya. Siapa tinggal dan siapa pergi, bukan urusan kalian. Kamu tahu apa sih? Jamuan ini diadakan untuk Pak Chandra. Pak Chandra tokoh utama dipilih keluarga Wijaya. Siapapun yang dia mau pergi, harus pergi. Pak Chandra, seyakin itu kamu adalah tokoh utama jamuan ini? Kalau itu bukan aku, terus siapa? Apa mungkin orang ini? Dia cuma kurir. Apa dia pantas berdiri di sini? Kenapa kalau kurir? Semua profesi sama. Apa hakmu bicara begitu? Karena akulah yang akan dihargai keluarga Wijaya. Bahkan kalau aku mau meludahi kamu, itu adalah kehormatanmu. Oh ya, kamu sepercaya itu? Tentu saja. Aku memperhatikanmu juga adalah kehormatanmu. Andre ini hanya pecundang tidak berguna. Kenapa kamu nggak ikut aku aja? Asal kamu layani aku dengan baik. Aku jamin kamu dapat lebih banyak keuntungan. Chandra, aku sarankan kamu jangan memprovokasi dia. Kalau tidak, akhirmu akan menyedihkan. Hari ini aku mau lihat akhir seperti apa yang bisa aku dapatkan. Kamu berani pegang tanganku, lepasin. Kalau aku nggak mau. Andre, lepaskan tanganmu. Kalau kamu berani sentuh dia, awas nyawamu ya. Sari, berhenti berteriak di sini. Hati-hati kamu diusir. Kamu! Kamu baik-baik saja kan? Andre, kamu gila. Keamanan. Seret orang ini keluar. Seret aku. Dan lupakan saja acaramu ini. Di Kota Jaya, satu-satunya orang yang bisa mendukung keluarga Wijaya adalah aku. Semuanya tenang. Selanjutnya mohon sambut putri kedua keluarga Wijaya, Wulan, untuk naik panggung. Nona Wulan, di mana dia? Hah? Mustahil. Masa dia putri kedua keluarga Wijaya? Aku sudah beberapa waktu di Kota Jaya. Selama ini aku bertemu banyak orang. Aku merasa Kota Jaya masih punya beberapa bakat yang layak diharapkan. Tentu juga ada orang yang tidak tahu diri. Setelah mempertimbangkan banyak faktor, aku sudah menentukan manajer yang aku inginkan. Orang itu adalah... Penilaianku ternyata tidak salah. Setelah hari ini, keluarga Chandra akan jadi pemimpin Kota Jaya. Dan aku akan jadi Nyonya Chandra. Orang itu adalah Andre. Oh? Apa yang terjadi? Kenapa berubah? Iya, kenapa berubah ya? Kenapa Wulan memilih pecundang tidak berguna ini? Sudah aku bilang, badut, bukan aku. Mereka sengaja begini. Sorotan dan perkataannya tadi, semua untuk mempermalukanku. Dulu, aku memang bukan siapa-siapa. Tapi mulai hari ini, aku akan naik selangkah demi selangkah ke puncak. Aku nggak akan mengecewakan diriku sendiri dan nggak akan mengecewakan harapan keluarga Wijaya. Aku percaya sama kamu. Wah, keren. Mengesankan. Keren. Nona Wulan, kamu jangan sampai dibodohi sama dia. Penjaga,
Seret dia, keluar. Andre, kamu pikir nempel sama perempuan kayak udah bikin kamu aman? Cepat tutup obat begitu Wulan tahu kamu hanya pengangguran tidak berguna. Kamu tetap bakal diusir. Serahkan padaku. Aku nggak akan bergantung pada perempuan dan nggak akan hidup dari siapapun. Aku akan mengandalkan diriku sendiri dan menunjukkan bakatku di kota Jaya. Anak muda, kamu bicara besar juga. Cuma aku nggak tahu kemampuan apa yang kamu punya sampai berani bicara sombong di sini. Kemampuanku nggak seberapa tapi cukup untuk melihat bahwa kamu sedang sakit. Kemampuanku nggak seberapa tapi cukup untuk melihat bahwa kamu sedang sakit. Kamu pikir kamu siapa? Apa hakmu bicara begitu ke Tuan Kelima? Dia cuma tahu sedikit tentang obat. Sok tahu ya. Aku 3 tahun ikut dia nggak tahu tuh soal medis. Dia aja nggak bisa pasang perbandingan benar. Bocah, kali ini sepertinya kamu salah lihat. Tubuhku sangat sehat, segar dan bugar. Dokter yang biasa periksa Tuan Kelima, semuanya ahli tingkat nasional. Pasti tidak ada salah. Akhir-akhir ini kamu sering nyeri dada kan? Menurutku, kamu harus periksa jantung dengan seksama. Menurutku, nggak perlu kan? Tuan Kelima, sebaiknya kamu dengar Andre. Keahlian medisnya luar biasa. Aku bisa memahami keinginan anak muda untuk naik kelas. Tapi kalau kamu memaksakan diri, bisa jadi bumerangmu. Duduk di kursi tamu utama, dia pasti dekat dengan Nona Wulan. Sebaiknya aku nggak terlalu jauh sekarang. Tuan Kelima, mungkin aku salah lihat. Mohon jangan dimasukkan ke hati. Seperti dugaanku, dia suka menindas yang lemah dan takut yang kuat. Begitu ketemu orang yang benar-benar berkuasa, dia langsung mundur. Wulan, menurutku, orang-orang di sekitarmu harus disaring dengan hati-hati. Jangan anggap semua orang itu baik. Aku tahu sedikit tentang latar belakang Andre ini. Tuan Kelima, meskipun kamu nggak percaya, kamu nggak perlu bicara begitu kan? Kamu berani bicara dengan nada itu ke Tuan Kelima? Benar-benar cari mati kau. Tuan Kelima, Andre adalah orang yang aku pilih. Dia bukan orang jahat, dan dia tidak akan bicara sembarangan. Nona Wulan, kamu baru kenal Andre beberapa hari. Jangan biarkan dia membodohimu. Selain antar makanan, dia cuma cuci baju dan masak di rumah. Dia sama sekali nggak tahu obat. Aku memang belum lama kenal Andre. Tapi dalam 3 hari ini, aku tahu Andre itu seorang yang rendah hati dan mampu. Sedangkan kamu, kalau kamu gak mau diusir, lebih baik diam. Wulan melindungi Andre segitunya. Sebagai dokter hatiku bersih. Aku sudah kasih diagnosis. Percaya atau tidak, itu urusanmu sendiri. Wulan, kali ini kamu salah menilai. Aku paling tahu tubuhku sendiri. Gak mungkin ada masalah. Menurutku, kamu ini cuma cari perhatian. Kalau kau tidak percaya, kamu bisa pergi sekarang dalam 5 langkah. Kamu pasti kambuh. Kamu masih berani bicara sembarangan? Bocah, kamu percaya diri banget ya? Baik, nggak masalah. Hari ini aku akan jalan buat kamu lihat. Lihat selama 5 langkah, apakah aku kambuh atau tidak. Langkah ketiga, pura-pura aja kamu. Langkah keempat, kau mau tipu aku. Kau masih terlalu hijau. Aku juga mau lihat gimana kamu akhiri ini nanti. Langkah kelima. Pada dasarnya, Tuan Kelima. Andre, cepat obati Tuan Kelima. aku tidak mau. Andre, sekarang segera kemari dan obati aku. Kalau tidak, aku nggak akan ampuni kamu. Oh ya? Aku panggil kamu Tuan Kelima cuma karena hormat sama Wulan. Soal mengobati, aku sudah peringatkan. Kamu sendiri yang nggak mau dengar. Jadi jangan salahkan aku. Kamu tahu siapa Tuan Kelima dan kamu masih berani bicara begitu? Statusnya nggak ada urusan sama aku. Kalau dari awal kamu bicara sopan, aku nggak akan tinggal diam. Tapi dengan sikapmu sekarang, aku nggak mau melayanimu. Wulan. Tuan Kelima, sikapmu bukan sikap seperti orang yang minta diobati. Andre, kalau kamu menyinggungku, bahkan Wulan nggak bisa melindungimu.
Aku kasih kamu satu kesempatan terakhir. Aku juga bilang sekali lagi, aku tidak mau. Andre, kamu harus sisakan jalan untuk diri sendiri. Jangan dorong diri ke jurang. Malah bicara soal hidup dan mati. Kamu benar-benar kejam. Kamu? Tuan kelima, apa kamu mau paksa Andre mengobatimu? Dia sendiri yang cari gara-gara. Apa? Wah, Sekretaris Lee adalah seorang master bela diri. Masa Andre bisa kalahkan dia? Seorang master bela diri? Hanya segini. Sombong sekali. Hei. Kamu tidak sebanding denganku. Sombong. Anak ini ternyata unggul. Kamu level berapa di dunia persilatan? Kekuatanmu sangat lemah. Cukup. Kamu tidak sebanding dengannya. Pantas saja dia sombong. Jadi kamu memang punya kekuatan. Tapi sayangnya, yang terlalu kuat dan kaku mudah patah. Jangan dorong diri ke jalan buntu. Jangan khawatirkan soal aku. Pikirkan dirimu sendiri. Dalam 10 menit, bahkan dewa pun gak bisa menolongmu. Kamu mau mati. Tuan kelima, kalau kamu mau minta diobati, jangan sok tinggi hati. Urusan antara dokter dan pasien. Bukan aku yang akan campuri. Tuan kelima, kamu... Tuan Andre, sebelum ini aku meremehkanmu. Ini aku minta maaf padamu. Aku tidak seharusnya sombong. Tolong, demi Wulan, bantulah aku. Aku punya pil ini. Aku jamin setelah diminum penyakitmu akan sembuh. Karena kamu adalah sepupu Wulan, aku kasih diskon. Harganya 5 juta. 5 juta satu pil? Kamu seperti merampok. Tuan kelima, mau beli atau tidak? Kamu putuskan sendiri. Ada 5 juta di sini. Murah hati sekali. Aku benar-benar sembuh. Keahlian medis Tuan Andre memang luar biasa. Sebelumnya aku minta maaf karena kurang ajar. Selamat tinggal. Sekarang lihat siapa yang tidak berguna. Sekarang lihat siapa yang tidak berguna. Jadi kamu bisa menyembuhkan penyakit? Kamu tetap saja tidak berguna. Diam, dasar perempuan bodoh. Aku... Andre, sebelum ini semua salahku. Aku minta maaf padamu. Sekarang aku kembalikan Sari kepadamu. Kamu gak perlu minta maaf ke aku. Pria biasa sepertimu tidak layak aku perhatikan. Lagi pula, sebaiknya kamu pertahankan perempuan murahan itu. Kamu tidak mau aku. Kamu hebat banget sekarang, Andre. Aku kasih kamu kesempatan sekarang. Kembalilah ke sisiku dan manjakan aku. Kamu harus kembali, dengar? Kamu pikir kamu siapa? Kamu sendiri yang salah pilih pria. Apa hakmu memaki Andre? Dasar calang. Berani hina Nona Wulan lagi. Jangan salahkan aku kasar. Sekarang kamu berani mukul aku. Aku gak salah pilih dia. Kamulah yang tidak berguna. Chandra adalah yang benar-benar diistimewakan. Katakan, kamu akan membawaku melesat ke puncak kan? Katakan. Pergi. Lepasin aku. Lepasin. Nona Wulan, aku sudah salah sebelumnya. Aku buta dan meremehkan orang. Tolong ampuni aku. Kamu sendiri yang cari gara-gara. Sekarang nggak bisa hidup. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi keluarga Chandra di Kota Jaya. Dia kena batunya. Iya, dia dapat karma. Tidak. Bahkan keluarga Wijaya nggak bisa bertindak seenaknya. Kalian berdua tunggu saja. Nona, hati-hati. Nona, kamu adalah putri berharga keluarga Wijaya. Kenapa masak buat orang kayak Andre? Aku suka. Ini cicipi masakanku ya.
Terima kasih. Belum pernah ada yang sebaik ini padaku. Wah, rasanya nggak enak. Gimana? Ini pertama kalinya aku masak. Mungkin rasanya kurang enak. Mulai sekarang aku nggak boleh biarin Nona Wulan masak di dapur lagi. Enak kok. Beneran? Kalau gitu makan yang lebih banyak dong. Santai. Kebetulan aku mau tanya, Tuan kelima itu sebenarnya siapa? 30 tahun lalu, Tuan kelima muncul tiba-tiba. Tak lama kemudian, kekuatannya sejajar dengan keluarga Wijaya. Dia menjadi komandan zona perang Kota Terang. Namun, kami curiga di balik Tuan kelima ada kekuatan tersembunyi lebih besar. Jadi di Kota Jaya, hanya keluarga Wijaya yang bisa melawannya. Sepertinya, aku perlu mengajarimu beberapa hal. Kalau gitu Guru Wulan, ajari aku dengan baik. Mulai sekarang, kamu tidak boleh menyentuh gurumu. Kota Terang punya 3 kekuatan besar. Satu adalah keluarga Wijaya. Ada juga Tuan kelima yang sudah kamu temui. Yang lainnya adalah keluarga Sanjaya. Aku pernah dengar tentang mereka. Mereka pemimpin industri farmasi di Kota Terang. Kamu akan berurusan dengan mereka. Dulu, pertunangan kita diatur oleh ayahmu dan kakekku. Mulai sekarang, kamu adalah tunanganku. Kedepannya, setiap hari akan dijalani di tengah badai. Aku akan berusaha keras untuk pantas bagimu. Kalau begitu ingat, jangan buat aku menunggu. Makan ya. Oh iya, aku tiba-tiba ingat. Ada urusan. Aku pergi dulu ya. Pergi cepat pergi. Andre! Kultivasi beneran butuh uang. Aku nggak bisa beli ramuan. Tapi kalau aku mau tembus pembentukan fondasi, aku pasti butuh banyak pil untuk menunjang. Bocah, kamu berhasil menghindar. Kalian siapa? Kami terima uang untuk singkirkanmu. Kami mau nyawamu. Bocah, diam dan jangan bergerak. Biarkan aku hancurkan setiap tulangmu. Dan mungkin aku akan ampuni. Oh ya? Kalau mau salahin siapa, salahkan dirimu karena menyinggung orang yang seharusnya tidak disinggung. Jangan buang waktu. Langsung hajar, serang. Kalau begitu jangan salahkan aku. Sekali pukul udah nggak tahan. Bos, kenapa kamu nggak tangkap dia? Bos, bos. Bos, ampuni aku, bos. Aku salah. Bicara, siapa yang suruh kalian bunuh aku? Harimau. Harimau? Siapa itu harimau? Kenapa dia mau bunuh aku? Dia bos bawah tanah Kota Jaya. Dia suruh kami kesini untuk melumpuhkan. Selain itu, kami juga nggak tahu apa-apa. Di mana harimau itu? Ini. Nomor 13, Jalan Langit, bos. Semuanya sudah kukatakan. Tolong ampuni aku. Sebaiknya kamu tidak berbohong ya. Kalau ada yang mau bunuh aku, mereka harus bayar harga mahal. Harimau? Perusahaan sebesar ini, harimau ini kelihatan kaya raya. Berhenti! Tempat ini bukan sembarang orang masuk. Pergi sekarang! Aku mau ketemu harimau. Panggil dia keluar. Kamu berani sebut nama bos harimau? Kamu percaya akan aku patahkan kakimu dan aku buang ke laut buat makanan ikan? Galak juga kamu. Aku kasih kalian satu kesempatan. Panggil harimau keluar dan aku ampuni nyawa kalian. Mau nakut-nakutin aku? Bocah ini dari mana? Cukup berani. Berani datang hancurin tempatku, hah? Kamu harimau. Kalian patahkan kedua kakinya dan buang keluar. Jangan bunuh dia. Ayo. Kamu mau patahkan kakiku. Aku takut kamu nggak sanggup menanggung akibatnya. Bocah, kamu bicara besar. Terima mati. Aku buru-buru. Kalian semua maju sekaligus.
tangkap orang rendahan ini dan biarkan dia tahu akibat menantang bos harimau. Hei. Cuma segitu. Kalau harimau nggak mengaum, kamu kira dia kucing? Aku menyerah. Ampun jagoan, jangan bunuh aku. Bukannya tadi kamu hebat bos harimau? Oh, aku nggak berani di hadapanmu. Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma kucing kecil. Kalau begitu, coba mengeong sekali. Meow, meow, meow. Jagoan, tolong jangan bunuh kucing kecil ini. Pedang tak kenal mata. Kalau nanti berdarah, nanti kotor tangan kamu. Bahkan kalau kena bunga atau rumput, mencemari lingkungan juga kan? Bicara, siapa yang suruh kamu bunuh aku? Tidak ada. Aku tidak mau bunuh kamu. Ada orang datang hancurkan tempatku. Sebagai bos, aku harus muncul dan jaga gengsi kan? Berhenti berpura-pura bodoh. Anak buahmu sudah bilang semuanya. Kau yang suruh mereka. Kau Andre. Selanjutnya aku tanya beberapa hal. Kalau jawabnya nggak memuaskan, aku... Jarimu, satu jawab salah, satu jari potong. Satu jawab salah, satu jari potong. Bicara, siapa suruh kamu bunuh aku? Keluarga Sanjaya, itu Tuan Muda Sanjaya. Sandi, dia suruh aku mengajarimu karena kamu menindas. Ayo, dia bilang kamu terlalu dekat dengan Nona Wulan. Oh, jadi ini masalah cinta. Terus, sebagai bos bawah tanah Kota Jaya, kamu rela jadi anteknya? Aku cari nafkah di Kota Jaya, jadi aku harus berurusan dengan keluarga besar. Bantuin mereka dengan hal kecil seperti ini, untuk menjaga hubungan baik dengan mereka. Lagi pula mungkin ada kerjasama ke depannya. Kamu memang pandai bergaul. Itu sudah seharusnya. Berdiri. Karena Sandi mengirimu untuk menanganiku, dan kamu punya perusahaan sebesar ini, itu membuktikan kamu punya kemampuan. Aku cuma cari nafkah. Bantu aku satu hal. Kalau kamu kerjakan dengan baik, kamu dapat bagianmu. Tinggal perintah. Bantu aku jual pil-pil itu. Tentukan harga sendiri. Berapa banyak uang yang kamu dapat, tergantung dari kemampuanmu. Menjual obat seperti ini rumit. Orang ini punya kemampuan luar biasa. Apa dia jebak aku ya? Tuan Andre, untuk hal ini, bisnis jual obat, aku belum pernah benar-benar melakukannya. Jangan kira aku nggak tahu apa yang kamu pikirkan. Aku malas menjelaskan. Kamu hanya perlu setuju. Kalau kau terima, kau bisa dapat uang. Kalau tolak, nyawamu melayang. Kalau begitu aku belajar bekerja untukmu. Akan kulakukan yang terbaik dan tidak akan menolak. Aku tidak takut mati. Aku cuma pikir Tuan Andre, kamu orang yang luar biasa dan aku mau kerja sama. Berhenti bertele-tele. Itu pil yang Yuan, khasiat luar biasa untuk tubuh. Sekarang cuma ada 20. Semuanya ada di sini. Terus, bagaimana rencana menjualnya? Dengan kekuatan bawah tanah harimau dan koneksinya, mencari pasar akan mudah kan? Aku jual ke kamu 500.000 per pil. Kamu tentukan harga jualnya. Berapa keuntungan tergantung kemampuanmu. Nggak mungkin. Barang ini dijual 500.000. Mending kamu bunuh aku aja. Nyawaku ini aja tidak sampai 500.000. Bisa. Iya bisa kok, bisa. Tuan Andre, kau adalah Huato yang terlahir kembali. Pil yang kamu ramu 500.000 per pil. Aku dapat untung besar. Aku transfer uangmu sekarang ya. 10 juta sudah masuk. Jangan lupa naikin harga pas jual ke orang. Jangan mau rugi, oke? Lumayan, 10 juta. Kali ini aku bisa beli ramuan untuk pembentukan fondasi. Dia suruh aku naikkan harga sampah ini. Kalau bukan karena aku kalah sama dia. Oh baik Tuan. Aku jamin selesai semua. Bos Harimau, kamu udah tahu obat ini nggak sebanding 500.000? Kamu tahu apa? Obat ini sampah tapi nyawaku berharga. Pil ini cuma alasan. Dia cuma mau minta uang padaku. Bocah ini mengandalkan kemampuan bela dirinya dan dukungan keluarga Wijaya. Benar-benar menganggap dirinya berkuasa sekarang. Bos Harimau, kalau pil ini nggak berguna, haruskah kita buang? Simpan. Cari beberapa orang bodoh untuk beli. Andre ini meminta uang padaku. Aku juga harus minta uang pada orang lain. Kenapa belum pergi? Iya. Obat ini secepat ini? Kembali. Kenapa Bos Harimau? Cari dulu seorang cewek. Cari cewek cepat. Iya.
Bos harimau. Ayo cepat kemari. Bos harimau, kamu hebat banget. Udah beberapa jam aku hampir nggak tahan. Setelah minum pil yang Yuan itu, tubuhku benar-benar beda. Pil itu benar-benar manjur. Sekarang seluruh tubuhku penuh energi. Bahkan berkali-kali pun nggak masalah. Dasar nakal, bos harimau. Kalau terus gini aku bener-bener nggak tahan. Kalau gitu kita ulangi. Direktur Doni, aku bilang sama kamu bos harimau, kamu harus sisakan 1 pil yang Yuan untukku. Aku bayar 2 juta, nggak kurang. Aku nggak butuh banyak. Sisakan 1 untukku. Tanah di pinggir kota itu milikmu. Tenang, pasti aku sisakan untukmu. Bos harimau. Main ke tempat lain. Jangan halangi aku cari uang. Apa katamu? Tuan Sandi, harimau tidak hanya gagal bunuh Andre, sekarang malah dia bantu pasarkan pil Yang Yuan. Kayaknya aku harus ke kota Jaya sendiri dan bertemu dengan yang namanya Andre ini. Tuan Sandi, asalkan kau bisa bunuh Andre itu, aku akan mengabdi padamu sepenuh hati. Keluarga Chandramu sudah hancur. Apa kemampuan untuk mengabdi padaku? Bantuan apa yang bisa kamu berikan, ha? Tuan Sandi, ini aku bisa berikan dia. Tuan Sandi, dia adalah mantan istri dari Andre. Istri Andre? Benar tuan, kami menikah 3 tahun. Bajingan itu bahkan tidak pernah menyentuh tanganku. Ini cukup menarik. Tuan Sandi. Apa kalian buta, ha? Kenapa belum pergi? Ya. Andre, aku pasti akan membuatmu mati. Bagaimana? Sangat baik, nadi kuat, tekanan darah stabil, cuma nafasmu agak cepat. Kamu ngapain tadi malam? Kok nggak pulang? Nggak ada apa-apa. Ada masalah kecil, dan sudah aku selesaikan. Tenang saja. Tuan Andre, Nona Wulan. Silakan. Pilnya sudah habis terjual. Hasilnya lumayan kan? Tuan Andre, benar-benar seperti peramal. Aku bahkan belum bicara kamu sudah tahu. Aku bawakan teh Longjing premium dari barat. Soal pil-pil itu kedepannya hak agen untuk pil ini aku serahkan padamu. Terima kasih Tuan Andre. Tenang saja, akan kita kerjakan dengan baik. Namun, aku punya 2 syarat. Pertama, aku yang tentukan harga, tapi kamu tetap untung. Kedua, kamu harus bantu aku cari gingseng Lingzi yang setua mungkin. Tidak masalah, serahkan padaku. Benar. Kamu bekerja padaku, Sandi belum bikin masalah kan? Sandi, dia... Jangan bicara. Dia cari kamu. Tapi tidak masalah. Ini bakat seperti Tuan Andre. Dokter sakti yang ajaib. Bahkan jika Andre mengancam, itu percuma. Bisa menjual pil Tuan Andre adalah berkah yang aku harimau kumpulkan selama bertahun-tahun. Baiklah. Kamu memang layak dapat piala Oscar. Cepatlah kembali dan kerjakan tugasmu dengan baik. Uang tidak akan kurang untukmu. Terima kasih Tuan Andre. Kamu tenang saja. Aku akan urus semuanya untukmu. Bawa pulang teh ini dan minum sendiri ya. Kalau ditinggal di sini cuma berdebu. Maaf banget Tuan Andre. Tapi karena Tuan Andre nggak mau minum, aku yang minum untukmu. Kalau begitu, aku nggak ganggu lagi. Sampai jumpa Nona Wulan. Sampai jumpa Tuan Andre. Sampai jumpa. Yang suruh harimau membunuhmu ternyata Sandi. Tuan Sandi. Bukankah ini pemimpin bawah tanah kota Jaya? Bos harimau, Tuan Sandi tolong jangan ajak aku. Dibandingkan keluarga Sanjaya, aku bahkan bukan apa-apa. Aku ini cuma pengikut. Hal terpenting sebagai pengikut adalah memilih tuan yang tepat. Kau pilih pria tak berguna. Bisakah kau makan selagi makanan masih panas? Kamu benar. Andre dan aku hanya kerja sama. Bekerja sama dengannya berarti melawan aku. Andre, menarik sekali. Wulan, aku datang menemuimu begitu kembali dari pelabuhan. Sandi, untuk apa kamu kesini? Aku dengar
Akhir-akhir ini kamu bertemu dengan pemuda bernama Andre. Sejujurnya aku sangat penasaran. Pria macam apa dia? Sampai bisa menarik perhatian Wulan. Apa kamu baru datang? Kalau lihat tamu, nggak tahu diri buatkan teh. Wulan, pelayanmu kurang ajar. Bagaimana kalau aku ajari dia untukmu? Karena tamu sudah datang, sebagai tuan rumah, tentu aku harus menerimanya dengan baik. Tolong tuangkan tehnya. Andre, aku dengar dari harimau, kau sudah mengagumiku lama. Hari ini, kau datang untukku juga? Sudah kuduga pasti harimau bilang. Aku hanya ingin melihat orang seperti apa yang bisa menggoyahkan si Ratu Es terkenal dari kota Terang. Tuan Andre, caramu hebat. Aku tidak seperti kalian. Aku tidak punya cara apapun. Aku hanya punya ketulusan. Kau nggak usah so suci. Kau mendekati keluarga Wijaya hanya karena mau hartanya, iya kan? Apakah enak hidup dari perempuan? Nona Wulan banyak yang ngejar, dan masing-masing punya tujuan beda. Lalu apa tujuanmu? Andre, dengerin ya. Di mataku, kau hanyalah rakyat biasa. Menghancurkanmu sama seperti menginjak semut. Tanpa keluarga Wijaya, kau ini siapa? Hah? Tanpa keluarga Sanjaya, kau ini apa? Tuan Sandi, kenapa wajahmu pucat? Aku juga bisa dianggap setengah dokter. Apa kamu mau aku obati? Katakan. Lepasin. Jadi kamu mau aku lepasin? Tuan Sandi seharusnya bilang dari awal. Aku kira kau nggak tega berpisah denganku. Berani kau. Maksudnya apa, Tuan Sandi? Aku tidak mengerti. Kau. Demi Wulan, aku tidak akan bertengkar denganmu. Wulan, aku bawakan hadiah untukmu. Aku dengar kau sedang membeli ramuan akhir-akhir ini. Khusus pakai koneksiku. Kutemukan ginseng 100 tahun untukmu. Terima kasih. Wulan, apakah nggak mau buka? Tidak perlu. Ini ginseng 100 tahun. Orang kayak Andre belum pernah melihatnya. Biarkan dia memperluas wawasan dia. Sebuah lobak mengaku ginseng dan masih merasa bangga. Tuan Sandi, kau benar-benar yang pertama sejak zaman dulu. Apa maksudmu? Ini ginseng palsu hasil budidaya. Khasiatnya sama saja seperti lobak. Konyol. Pengangguran tak punya uang sepertimu. Mana tahu ginseng budidaya dan ginseng liar. Kau marah karena malu, jadi bicara kasar. Sepertinya didikan keluarga Sanjaya perlu diperbaiki. Keluarga Sanjaya bukan untuk kamu nilai. Aku percaya Andre. Kau bicara omong kosong. Wulan, jangan dengerin dia. Dia lagi coba memfitnahku. Ginseng 100 tahun, kulit luar halus tapi kasar. Kalau ginseng palsu, pucat dan lembut, kurang kilau alami. Ginseng 100 tahun punya garis vertikal, akarnya panjang dan kuat. Ginseng palsu garisnya tidak jelas, akarnya pendek dan rapuh. Bajingan Chandra itu berani menipuku. Aku sungguh tidak tahu itu palsu. Kalau tidak, mana mungkin aku kasih untuk hadiah. Tuan Sandi, apa kamu bersiap untuk memusnahkan bukti? Kalau kau ditipu, itu bukti kalau kau buta. Kalau kau sengaja, berarti kamu sengaja menipu Nona Wulan juga. Mulut tajam, ginseng 100 tahun cuma 1 juta. Aku punya uang banyak. Sebaliknya kau, hadiah apa yang kamu punya? Hah? Aku sudah kenal lama, tapi belum pernah memberi hadiah. Ini hadiah untukmu. Kuharap kamu suka. Tas robek itu kau beli di pinggir jalan. Harga nggak sampai 100 ribu. Ini dibeli di toko 10 ribuan. Nona Wulan, itu adalah pil kecantikan, melembabkan dan mempercantik wajah. Mungkin nggak terlalu berharga, tapi setidaknya itu asli. Tuan Andre murah hati sekali. Biasa mengeluarkan barang seperti itu. Apa kau menghina Wulan? Tentu tidak. Aku sangat suka. Nona Wulan, semua obat ada racunnya. Dia cuma dokter gadungan. Kau jangan sampai meminumnya. Rasanya lumayan enak. Kau minum pil buatannya. Aku kan sudah bilang, aku percaya padanya. Orang harus lebih realistis. Kau bilang aku gadungan, tapi aku menyelamatkan Nona Wulan dan nyawa Tuan Kelima. Dibanding pamer ginseng palsu, aku lebih bisa diandalkan. Kau tak punya kuasa. Hakmu apa berdiri di depan Wulan? Maksudmu status yang setara? Tentu saja. Apa kodok bisa makan daging angsa? Sandi, Nona Wulan, dia nggak pantas untukmu. urusanku bukan urusanmu. Aku masih ada urusan. Kalian silakan duduk.
Kau puas sekarang? Nona, sikapmu terhadap Sandi bukannya agak kasar ya? Apa kau pikir Sandi benar-benar menyukaiku? Bagi orang sekelasnya, yang dia suka bukan hanya satu orang, tapi seluruh keluarga. Lagi pula, Andre sangat baik. Karena kau lebih memilih Andre, kenapa membuat musuh untuknya? Apa kau tidak takut Sandi akan... Keluarga Wijaya tidak butuh suami yang kalem dan lembut, tapi kepala keluarga yang tegas saat diperlukan. Bukankah Sandi adalah batu asah yang sempurna? Aku sarankan kau menyerah. Di hadapanku, kau hanyalah semut. Aku mulai bisnis usia 4 dan di usia 8 ayahku memberi pelatihan khusus perang. Usia 14. Cukup, karena Tuan Sandi begitu hebat. Bukankah kau suka main belakang? Lalu kenapa? Orang hidup di dunia untuk kuasa, status, dan kekayaan. Terakhir kau lolos. Lain kali, tidak akan seberuntung itu. Tuan Sandi, apa kamu pikir membuatku lenyap semudah menginjak semut? Aku berdiri di depanmu saat ini. Ini membuktikan kegagalanmu. Bagus sekali Andre. Kau tidak selemah yang aku bayangkan. Besok aku mengadakan jamuan di tepi sungai. Kalau jantan datanglah. Kalau takut, pergi dari sisi bulan. Dan jangan pernah kulihat lagi. Sudah selesai bicaranya? Ulan. Hati-hati, aku tidak antar. Apa besok malam aku harus ikut? Aku bisa pergi sendiri. Kalau masalah ini harus andalkan kamu, maka beneran aku nggak pantas. Nona, kalian bertunangan. Kalau Andre mempermalukan dirinya nanti itu tidak masalah. Tapi aku khawatir itu akan mempengaruhi reputasi keluarga Wijaya. Aku percaya yang akan malu bukanlah dia. Wah, kamu beneran datang ya? Kenapa harus takut? Aku hanya penasaran sama satu hal. Aku dengar istrimu selingkuh selama 3 tahun. Apa itu benar? Kenapa? Takut mengaku? Hah? Kalau dia nggak mau ngomong, kamu yang ngomong. Apa benar kau buat dia tunduk selama 3 tahun? Andre, kau membuatku jadi begini. Aku tidak akan biarkanmu hidup tenang. Sebenarnya, Andre dan aku sejak malam pernikahan, dia sudah jadi suami bertanduk. Aku juga penasaran. Selama bertahun-tahun dia tidak menyadarinya. Statusnya di rumah bahkan tidak sebaik anjing. Kalau aku suruh berdiri, dia tidak berani duduk. Lalu bagaimana kalau dia sadar? Apa dia berani berkata apa-apa? Sekarang kelihatannya dia cuma anjing yang mengibaskan ekor saat melihat orang. Aku benar-benar tidak membayangkan bagaimana seorang pria tidak berguna sepertimu. Diselingkuhi bertahun-tahun dan masih bertahan. Bisa dibilang orang ini kura-kura ninja. Kasihan sekali. Sari, hal kayak gini kamu gak malu malah bangga. Aku malahan penasaran bagaimana kulitmu bisa setebal ini. Bukan aku yang malu, jadi kenapa harus takut? Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu sendiri karena tidak berguna. Tidak bisa mempertahankan hati seorang wanita. Seharusnya aku sudah lama cerai darimu. Kau selalu bilang penilaianmu tidak akan salah. Kau sudah lihat akhirnya Chandra kan? Apa kau jalang yang ingin terkenal dengan berganti-ganti pria? Kamu, Tuan Sandi. Seorang pria yang bahkan tidak bisa mengendalikan wanita seperti Sari. Bagaimana dia pantas untuk Wulan? Dalam hal ini, aku benar-benar mengagumi Tuan Sandi. Kau bisa bermain dengan jalang seperti dia. Menurutku, keluarga Sanjaya juga akan runtuh. Seorang dari kelas bawah kota Jaya sepertimu gak ngerti status keluarga Sanjaya. Aku gak nyalahin kamu. Ini adalah segelas anggur merah dari kebun Compoli edisi terbatas. Sekali teguk puluhan juta. Dan menumbahkan 1 gelas hampir 1 miliar. Uang benar-benar mengalir seperti air. Keluarga Sanjaya sudah di puncak gunung es. Itu adalah ketinggian yang kamu gak bisa capai seumur hidup. Dan kamu gak pantas untuk Wulan. Gak punya kuasa dan pengaruh. Apa yang bisa diandalkan darimu? Kerja keras. Kerja keras di hadapan kekuasaan adalah hal paling tak berguna. Sekarang takut? Merasa tertekan oleh Tuan Sandi? Kayaknya semua janji tegas sebelumnya hanya omong kosong. Kalau Sari dan segelas anggur ini hadiah yang kamu siapkan untukku, maka aku agak kecewa. Menurutku dari kepala sampai kaki, hanya mulutmu yang keras. Sebenarnya aku menyiapkan hadiah lain untukmu. Harimau? Apa kau suka hadiah ini? Seekor anjing sebelum pertempuran kita. Ini suatu kehormatan.
Saat memukul anjing, lihatlah pemiliknya. Menemukan pemilik nggak mudah. Kalau berani memukul di hadapan pemiliknya, baik anjing dan pemilik sama rendahnya. Lepaskan dia. Wah, setelah bertahun-tahun, ini pertama kalinya si bajingan ini tahu cara marah. Ya Tuhan, orang tidak berguna cepat marah. Apa yang bisa dia lakukan sekarang? Harimau, apa kamu mau aku ampuni? Oh, mau. Tuan Sandi, kamu murah hati. Tolong ampuni aku. Baik. Kalau begitu di hadapanku, tampar dia 2 kali, dan aku akan lepaskanmu. Karakter Sandi tidak akan melepaskanku. Kalau aku menyinggung Tuan Andre, aku pasti mati. Asal kau pukul dia, tidak cuma aku ampuni. Kedepannya proyek puluhan juta akan aku kasih kepadamu. Pikirkan baik-baik. Aku tidak mau. Harimau, kau berani menolakku. Andre, kamu mau apa? Tamparan ini aku balaskan untuk harimau. Tamparan ini aku balaskan untuk harimau. Kau berani memukulku, ha? Terima kasih Tuan Andre. Tapi keluarga Sanjay di kota Terang sejajar dengan keluarga Wijaya. Aku khawatir kau. Kau bekerja denganku, jadi aku harus melindungimu juga. Dulu aku terlalu tidak berguna. Kedepannya aku tidak akan seperti itu lagi. Anjing tak berguna yang mengibaskan ekor. Dan sekarang kau ingat cara menjadi manusia. Teruslah bermimpi. Dalam hidup ini, kau hanya bisa jadi pria tak berguna di belakangku. Benar. Berani menantang Tuan Sandi, kau harus mati hari ini. Bahkan Wulan pun gak bisa melindungimu. Kau berulang kali menghinaku dengan kata-kata dan aku tidak membantah. Gak hanya kamu berhenti, tapi malah kamu memperparah. Bahkan kau juga menghina orang-orangku. Apa? Kau pikir aku tidak bisa marah? Kau mau mati? Aku bantu. Cuma segitu. Sekarang giliranku. Bagaimana mungkin? Aku berlatih di zona perang sejak kecil. Bagaimana mungkin aku kalah? Akan kubunuh kau. Andre, aku mau bunuh kau. Orang sepertimu, kalau tidak bayar mahal dan belajar, nggak bakalan bertobat. Tapi demi Nona Wulan, aku hanya akan melumpuhkan satu lenganmu. Yoga, kamu di mana? Jadi kau memang punya kekuatan. Pantas saja sombong. Kalau beberapa hari ini aku belum tembus fondasi Q3, aku takut aku nggak bisa ngalahin dia. Sejak kapan dia punya kemampuan sebaik ini? Dasar tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa menanganinya. Kau mau apa? Jangan mendekat. Cepat hentikan dia. Bahkan Yoga tidak bisa mengalahkannya. Percuma kalau kami maju. Sekarang, ini giliranmu. Sekarang, ini giliranmu. Tolong. Gila. Kau benar-benar gila. Kau berani menghancurkan lengan Tuan Sandi. Ambulan. Ambulan, cepat ke villa tepi sungai. Andre, kali ini tidak ada yang bisa menolongmu. Wulan tidak akan pernah melawan keluarga Sanjaya demi pria tak berguna sepertimu. Tunggu mati saja. Nanti dia hanya akan menyesal betapa butanya dia di awal. Ini untuk betapa tidak bergunanya aku dulu. Kau berani memukulku? Ini untuk karena kau menindas Nona Wulan. Andre! Lepasin nggak? Apa hakmu memukulku? Kau menyinggung keluarga Sanjaya dan kau tidak akan mati dengan tenang. Kalau bukan karena kakek Surya yang sering memperhatikanku, aku nggak akan biarkan nyawamu utuh. Sakit banget. Aku nggak salah pilih. Dia yang tidak berguna. Urusanmu sudah selesai. Kamu baik-baik aja. Nona Wulan, apa kau menungguku? Tidur di sofa, mudah masuk angin. Kalau gitu gendong aku kamar. Ini... Kau tunanganku. Kalau kau tidak berani menggendongku, apa kau pantas sebagai keluarga Wijaya dan jadi suamiku?
Andre, kalau kau lelah, berhentilah. Aku bisa menghidupimu. Kalau begitu, aku benar-benar akan jadi pengangguran. Lalu kenapa? Asal aku bilang kau pantas bagi keluarga Wijaya, maka kau pantas. Sebelum bertemu denganmu, aku hidup tidak berguna. Seperti mayat hidup tanpa tujuan. Tapi sekarang, aku menemukan arti perjuangan. Beri aku 1 tahun ya. Paling lama 1 tahun. 1 tahun dari sekarang, aku pasti akan melamarmu dan memberimu pernikahan megah. Oke, aku akan menunggumu. Selamat malam. Selamat malam. Hah? Energi internalku benar-benar kacau dan tidak terkendali. Ini... Pertarungan di jamuan merangsang energi internalku ditambah ramuan dari harimau sebelumnya. Selanjutnya adalah waktu yang tepat untuk tembus. Hah, hebat. Berhasil tembus pemurnian ki level 5. Kali ini bahkan berhadapan dengan keluarga Sanjaya aku nggak akan takut. Andre, kau berani melumpuhkan tanganku. Aku bersumpah kau akan mati. Bah, aku mau bajingan Andre itu. Sudah berapa kali aku bilang, pakai otak saat bertindak. Membiarkan pria tak berguna membuatmu jadi gini. Membuat keluarga Sanjaya kehilangan muka. Bajingan Andre terlalu kejam. Dia tidak tahu seberapa kuat keluarga Sanjaya. Dia memperlakukan aku gini. Diam. Berapa kali aku bilang, jangan habiskan waktumu mengandalkan status keluarga untuk pamer. Kau tidak pernah dewasa. Tanpa keluarga melindungimu, siapa yang kau bisa lawan? Kau harap aku membereskan ini? Lalu apa yang harus kita lakukan? Dia lumpuhin tanganku. Lakukan. Tentu kita tidak akan biarkan ini. Gimana pun, kau adalah putra Sanjaya. Siapa yang berani melumpuhkan putraku tidak akan pernah keluar dari kota Jaya hidup-hidup. Bah, kau harus cabik-cabik bajingan itu. Namun, saat ini keluarga Wijaya dijaga oleh seorang Grandmaster. Kalau Wulan membantunya, aku khawatir tidak mudah bertindak sekarang. Jadi kita akan membiarkannya. Ayo Pak, gak usah buru-buru. Seorang menantu 30 tahun gak berguna. Masalah apa yang dia timbulkan? Aku juga mau lihat apa keluarga Wijaya bisa melawan keluarga Sanjaya demi dia. Lihat bagaimana bocah ini melawan keluarga Sanjaya. Ini adalah menyeduh teh. Menuang dari ketinggian bisa mengeluarkan aroma teh sepenuhnya. Aku mengerti. Aku ingat kau pernah bilang bahwa kau tidak minum teh. Kenapa tiba-tiba terpikir untuk belajar menyeduh teh? Level keluarga Wijaya sulit dijangkau. Masih banyak hal yang harus aku pelajari. Nona, ada yang mau ketemu Tuan Andre. Kamu kesini buat apa? Dan tanganmu kelihatan kayak robot kucing. Apa teknik membalut keluarga Sanjaya serampangan begini? Tuan Sanjaya yang suruh aku datang, menuntut keadilan untuk Sandi. Dia bilang dia mau minta maaf atas perilaku Tuan Sandi. Dia mengundangmu untuk mengunjungi keluarga Sanjaya. Apa sebenarnya yang direncanakan keluarga Sanjaya? Mengerti? Aku akan pergi. Silakan. Ada lagi? Aku mau tanya satu hal. Di jamuan kemarin, aku melihat kau pakai metode pernafasan dan sirkulasi. Kau bisa melihat metode itu? Aku pernah melihat semacam metode pernafasan. Konon bisa melatih organ dalam. Dari dalam keluar, itu terasa sangat mirip dengan milikmu. Kayaknya bukan cuma aku kultivator di dunia ini. Apa ada hubungannya dengan papa? Aku hanya penasaran, gak ada maksud lain. Sanjaya sama sekali tidak sederhana. Dia dikenal sebagai harimau bermuka dua, jahat dan licik. Pagi-pagi sekali dia datang menemuiku, ingin penjelasan. Sanjaya datang menemuimu. Tuan Sanjaya datang pagi-pagi begini ada urusan penting. Kau tidak akan bilang tidak tahu bahwa Andre melumpuhkan putraku, kan? Bahkan kalau dia tunanganmu, kau harus jelasin ini padaku. Andre melumpuhkan putramu. Kalau kau tidak bertanya langsung padanya, kenapa menemuiku? Kalau aku menemuinya, kau tidak akan ikut campur? Urusan antara kalian, aku tidak akan ikut campur. Tapi itu bukan karena aku menghormati keluarga Sanjaya. Itu karena aku percaya padanya. Mereka yang sombong dan angkuh gak akan pernah berakhir baik. Jadi, ini mungkin jamuan perangkap. Mungkin.
Dia sangat memanjakan Sandi. Bertahun-tahun dia selalu membantu Sandi, melakukan hal-hal kejam dan tidak adil. Kalau kau butuh keluarga Wijaya, Tidak, Nona Wulan. Kau melakukan hal yang benar. Karena aku berani memotong lengan Sandi, aku tidak takut mereka balas dendam. cara Sanjaya tidak pernah bersih. Hati-hati selalu ya. Tenang, aku akan baik-baik saja. Kalau mereka benar-benar terus memprovokasi aku lagi, aku akan pakai caraku sendiri. Tuan Andre pergi ke jamuan keluarga Sanjaya. Nona, Sanjaya jelas punya niat buruk. Kirim pengawalku untuk tetap di sisi Andre. Jangan biarkan dia sadar. Tidak, Nona. Dengan begitu, keamananmu tidak akan terjamin lagi. Apa kau pikir ada orang yang berani menyerangku atau berani menantang keluarga Wijaya? Nona, kau menjadi sangat berbeda. Bagaimana? Kau pernah bilang sebelumnya, kalau Andre tidak berprestasi, kau akan menolak pertunangan. Tapi sekarang, kau menjadi jauh lebih lembut. Dan kau tidak lagi peduli apakah Andre berprestasi atau tidak. Kenapa kau menghargainya tanpa syarat seperti ini? Karena dia layak. Kalau dia bilang padaku, dia tidak mau berjuang lagi, maka aku akan menghidupinya. Tapi kalau dia bilang dia mau berjuang sekuat tenaga, maka aku akan melakukan segalanya untuk membantunya dan melindunginya. Lakukan seperti yang kukatakan, tidak punya apa-apa hanya sementara. Tapi ke depannya, dia akan sangat kaya. Baik. Tidak ada yang bisa menghentikan elang dari mengembangkan sayapnya, bahkan keluarga Sanjaya. Pil penyambung tulang bisa menyembuhkan patah tulang. Kalau mereka beneran minta maaf, aku akan berikan ini untuk Sandi. Meskipun kemungkinan ini mungkin sangat kecil. Tuan Andre, silakan duduk. Oh, Tuan Andre. Kali ini aku mengundangmu ke sini terutama untuk meminta maaf atas perilaku Sandi. Tuan Sanjaya tidak perlu sopan. Aku membuatnya membayar harga mahal. Kau dan aku tidak saling berhutang. Kalau gitu, bagus. Namun, Nona Wulan tidak mengirim siapapun untuk bersamamu. Bukankah Nona Wulan sudah bilang, urusan antara kau dan aku, dia tidak akan ikut campur? Kayaknya aku terlalu berpikir dia harimau bermuka dua. Begitu dia tahu keluarga Wijaya tidak ikut campur, dia langsung berubah wajah. Tuan Sanjaya, apa kelumpuhanmu kamu kambuh? Aku bisa mengobatinya untukmu. Kayaknya Sandi tidak salah. Kamu memang bocah bermulut tajam. Tapi aku nggak nyangka kau berani datang sendiri ke sini. Kau benar-benar mencari mati. Kenapa aku nggak harus berani? Putramu yang duluan memaksa ke jurang kematian, berulang kali targetin aku. Aku cuma kasih dia pelajaran, apapun alasannya. Karena kau sudah melukai Sandi, aku tidak bisa mengampunimu. Tidak berguna. Aku suruh kamu melindungi putraku, tapi kau biarkan lengannya lumpuh. Gak ada gunanya menyimpanmu. Penjaga, hancurkan setiap tulang tubuhnya untukku. Buang keluar. Tunggu. Aku yang melukai Sandi. Apa hubungannya dengan dia? Dia gagal melindungi putraku. Kelalaian harus dihukum. Kau gagal mendidik putramu. Apa itu berarti kau juga pantas dihukum? Kau pikir kau siapa? Berani menguruiku. Utang antara kita bahkan belum selesai. Apa kau takut akhirmu tidak akan cukup menyedihkan? Pantasan Sandi sombong dan angkuh. Sepertinya dia mengikuti ayahnya. Dilihat dari sini, melumpuhkan satu lengannya itu sudah meringankan. Kalau aku bunuh dia langsung, kalau keluarga Wijaya berubah pikiran pasti akan ada masalah. Tapi ini tidak bisa dianggap enteng. Keluarga Sanjaya punya usaha luas. Aku nggak akan bertengkar dengan orang nggak berguna kayak kamu. Aku kasih kamu kesempatan, patahkan kakimu, dan aku akan melupakan masalah ini. Baik. Kau menolak tawaranku, maka terimalah hukuman. Mulai hari ini, semua orang di sekitarmu harus mati. Harga yang harus kau bayar karena sombong di hadapanku. Aku udah lama gak punya ayah atau ibu. Gak ada orang sekitarku. Apapun caramu, pakai semuanya. Kalau keluarga Sanjaya bikin aku kalah, maka aku gak punya muka untuk melihat Nona Wulan. Apa kau pikir kau bisa pergi dari sini hidup-hidup? Gak ada ahli sejati di sini. Kamu jangan bikin anak buahmu menderita. Sombong sekali. Orang-orang ini bukan preman biasa. Mereka adalah master bela diri terlatih. Dua di antaranya adalah Grandmaster. Serang!
Bahkan beberapa Grandmaster kekuatan eksternal tidak sebanding dengan bocah ini. Kayaknya harus merencanakan hal lain. Pantasan kau sombong. Kau memang punya kemampuan. Tapi di hadapan keluarga Sanjaya, kau tetap bukan apa-apa. Tim penjaga rumah akan segera tiba. Tapi aku bisa mengampunimu. Cepat pergi. Aku bicara padamu. Kau tidak dengar. Pergi. Itu adalah pil penyambung tulang. Setelah diminum, urat tulangmu akan pulih. Apa kau mau terus tinggal di sini sebagai anjing? Atau kejar kebebasan? Itu pilihanmu. Pil penyembuh tulang? Bagaimana bisa kamu punya di dunia? Berarti tangan Sandi bisa diselamatkan. Pil ini awalnya kutunjukkan untuk Sandi. Tapi sepertinya aku terlalu naif. Kasih aku pil itu, dan aku akan lupakan masa lalu. Gimana? Kau pilih. Anjing tetaplah anjing. Gak ada kesempatan jadi manusia. Yoga, berikan pil itu sebagai penebus kesalahanmu. Dan kau tetap bisa tinggal di sini. Keluarga Sanjaya menindas dengan kekuasaan, tapi tunduk di hadapan yang berwenang. Sedang kami, kau tidak pernah anggap manusia. Orang kelas bawah sepertimu. Kalau bukan karena aku, kau akan mati kelaparan. Dan kau mau aku anggap kau manusia. Berikan pil itu. Aku berhenti. Tuan Andre, dalam hidup ini, anggap aku berhutang padamu. Aku pasti akan membalasmu. Berhenti. Kalau tidak, tinggalkan pil itu. Kalian tidak akan pergi hidup-hidup. Masih berani menghalangi kami pergi. Andre, aku tidak akan mengampunimu. Tuan Andre, kenapa kamu membawa dia? Dia yang pukuli aku kayak gini mukaku. Dia bukan bagian keluarga Sanjaya lagi. Dia diusir keluarga Sanjaya karena nggak diminati lagi. Bukankah kau ahli nomor 1 Sandi? Bagaimana sekarang kau jadi tawanan Tuan Andre? Kau masih berani menatapku? Tuan Andre, obat apa yang kau berikan padanya? Tubuhnya lemah seperti ini setelah diminum. Sekarang kau jatuh ke tanganku. Lihat, apa kau masih berani? Aku nggak ngasih obat apapun. Jadi bagaimana kalau jatuh ke tanganmu? Nggak apa-apa. Tuan Andre, kau mau aku tangani keluarga Sanjaya? Aku bisa membantu. Ceritakan detail tentang keluarga Sanjaya. Mereka bangkit di kota Jaya, lalu pindah ke kota Terang, bangun bisnis bidang obat-obatan, sumber pendapatan terbesar mereka. Suplemen kesehatan? Bukankah itu tepat di jalur tembakku? Harimau, kalau aku mau bikin mereka bangkrut, apa kau berani melakukannya? Tuan Andre, sejak malam jamuan di tepi sungai itu, aku telah mengakuimu sebagai tuanku. Jadi, kalau kamu ingin mencelakakan keluarga Sanjaya, aku akan membantumu. Bagus, datang ke tempatku besok untuk ambil barang ya. Biarkan keluarga Sanjaya merasakan keputusasaan. Pak, bagaimana bocah itu bisa punya bela diri sekuat itu? Kirim Ai lagi, Pak. Membunuhnya langsung sekarang. Gak cukup melampiaskan amarahku. Bocah itu tidak hanya memprovokasiku, tapi juga memprovokasi keluarga Sanjaya. Jadi apa rencana selanjutnya, Pak? Aku mau dia kehilangan segalanya, selain bergantung pada keluarga Wijaya. Bahkan dia masih punya pil Yang Yuan itu. Hancurkan pil Yang Yuan. Nggak usah repot-repot. Cari cara dapetin satu pil, serahkan ke tim peneliti, dan buat versi lebih murah. Yang penting tetap bisa diminum. Dia jual satu pil 1 juta, kita jual satu dengan 100.000. Kita ambil jalannya, biar dia mati langkah. Nggak bisa jual pil lagi. Kirim beberapa orang menyebar rumor, mengatakan pil Andre menghasilkan uang tanpa usaha. Efeknya bukan dari khasiat obat yang layak, tapi dari menambahkan hal-hal yang seharusnya tidak ada. Wah, kau brilian. Dengan cara ini, bahkan jika Wulan memperlakukan dia baik, dia mulai ragu padanya. Kali ini, aku mau melihat dia menangis di langit tanpa jawaban, mohon ke bumi tanpa respon. Harimau mengumpulkan semua ramuan, dan Wulan sesekali membawanya. Aku sekarang bisa dengan stabil membuat 100 pil sehari. Meramu pil-pil ini benar-benar bukan tugas mudah. Tuan Andre, ada masalah? Kenapa? Keluarga Sanjaya juga membuat pil Yang Yuan. Mereka menjual 100.000. Mereka bilang obat kita punya tambahan lain dan kurang manjur. Itu memang gayanya Sanjaya.
Kenapa kau tidak cemas sama sekali? Nggak ada yang mau beli pil kita sekarang. Reputasi kita juga jadi hancur. Bahkan pasukan di bawahku juga jadi sasaran keluarga Sanjaya. Saat-saat kayak gini, kenapa peduli sama makanan? Hah? Aroma obatnya terlalu kuat. Ini bukan pil Yang Yuan, tapi rasanya sedikit lebih baik. Hah? Lumayan. Sekarang kamu bisa merasakan ini. Itu juga berkat aku sering mengikuti Tuan Andre. Ini adalah versi upgrade, disebut pil Tian Yuan. Ini bisa menguatkan tubuh dan memperkuat fondasi, tapi pil Tian Yuan menyembuhkan penyakit dan mengisi qi. Setelah minum, nggak perlu suplemen kesehatan lagi. Jadi itu pil ajaib. Satu pil, aku jual berapa juta? 300.000. Hah? 300.000? Apa Tuan Andre salah bicara? Aku pikir aku juga salah dengar. Tapi itu, kata Pak Andre, lakukan aja sesuai perintah. Kalau ini dijual 300.000 per pil, maka kalau jual banyak, bukankah itu akan... Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Saat bekerja denganku harimau, aku bisa tutup mata. Tapi saat bekerja dengan Tuan Andre, aku tidak mengizinkan. Bos harimau, aku tahu aku salah. Jangan ulangi lagi. Dalam beberapa hari kita lihat hasilnya. Keluarga Sanjaya bisa berdoa untuk diri mereka sendiri. Hanya dengan satu pil dan dia mau melawan bisnis suplemen kesehatan keluarga Sanjaya. Nona, Tuan Andre sepertinya terlalu naif ya. Satu pil ini saja cukup untuk mengalahkan keluarga Sanjaya. Hah? Nona, apa kau terlalu meremehkan keluarga Sanjaya? Aku tidak meremehkan keluarga Sanjaya. Kau yang meremehkan Andre. Setelah beberapa hari ini, dengan dukungan berbagai pil, aku tembus pembentukan fondasi, setara dengan master kekuatan internal. Dia datang. Aku datang. Tuan Andre, kekuatanmu bertambah lagi. Aku dari jauh, tapi kau sudah tahu. Gimana di luar? Ajaib. Sangat ajaib. Begitu pil Tian Yuan keluar, awalnya mereka masih ragu. Tapi 300.000 bagi mereka seperti diberikan cuma-cuma, jadi mereka coba. Mereka coba satu pil, langsung terpikat. Tapi ini bagian yang paling penting. Keluarga Sanjaya membuat masalah besar. Apa yang terjadi? Pil Yang Yuan yang mereka buat murah, di dalamnya ada obat bermasalah. Minum sedikit nggak masalah, tapi minum terlalu banyak menyebabkan racun menumpuk di tubuh. Aku dengar ada yang sudah meninggal. Apa? Keluarga Sanjaya benar-benar melakukan apa saja untuk mencapai tujuan. Karma telah muncul. Sekarang keluarga Sanjaya telah berhenti menjual semuanya. Tapi selama produksi, mereka menghabiskan banyak ramuan. Mungkin sekarang mereka sudah punya masalah besar. Awalnya aku pikir asal mereka bangkrut, aku akan berhenti mengejar. Tapi sekarang sepertinya mereka benar-benar tidak bisa mempertahankan apapun. Jangan bilang kau mau menghancurkan keluarga Sanjaya sepenuhnya. Keluarga Sanjaya pantas dihancurkan. Unta kurus tetap lebih besar dari kuda. Status keluarga Sanjaya dapat dikatakan bergerak bebas di kota Jaya. Masalah pendanaan bisa diatasi dengan pergi ke bank. Menurutmu satu pil darimu bisa menghancurkan keluarga Sanjaya? Pergi ke bank untuk pinjam. Kalau begitu, aku akan pastikan mereka tidak dapat. Hah? Apa rencanamu? Harimau, di sini. Itu adalah pil penawar racun yang aku ramu. Berikan kepada orang-orang yang keracunan. Selamatkan mereka. Tuan Andre begitu heroik. Wulan, untuk masalah bank, aku bisa menanganinya sendiri. Oke. Tuan Andre, modal keluarga Sanjaya bukan jumlah kecil. Mungkin hanya Bank Kota Terang yang bisa bantu. Tapi dengan status keluarga Wijaya, asal kamu maju. Bukan maksud aku mengajarimu. Aku tahu kamu nggak mau bergantung kepada Nona Wulan. Tapi Bang Terang statusnya tinggi. Dan kamu punya kesempatan hubungi mereka. Beberapa hari ini karena pil Tian Yuan dan pil Yang Yuan, orang-orang datang padaku untuk berobat. Dari daftar itu, salah satu dari mereka adalah orang yang punya kaitan dengan Bang Terang. Kaitan dengan Bang Terang? Apa itu Presiden Bank Kota Terang? Wijaya? Halo? Bos Sanjaya? Kamu mau pinjam 2 miliar? Tenang,
Karena Bos Sanjaya sudah lama, aku pasti akan kasih terbaik. Penyakit istriku tidak terlihat baik. Sore ini, aku tidak yakin akan senggang. Benarkah? Kau undang Dokter Sakti Andre untuk mengobati istriku. Bagus, setelah istriku diobati sore ini, aku akan pergi ke bank ya. Baik. Pak, sepertinya kondisi ibu memburuk. Kita sudah undang semua dokter. Tenang, ibumu bisa disembuhkan. Modal keluarga Sanjaya putus. Dia mau pinjem dan mau ngundang Dokter Sakti Andre untuk ibumu. Benarkah? Syukurlah. Tuan muda, Dokter Sakti telah tiba. Dia bilang bisa mengobati nyonya. Secepat itu? Cepat masuk. Baik. Kau Dokter Sakti Andre? Iya. Tapi mungkin nggak termasuk Dokter Sakti. Semudah ini, tingkat keahlian medis memang ada hubungannya dengan usia. Tapi untukku, hubungan itu nggak terlalu kuat. Layak menjadi ahli National Shouju. Semudah itu, tapi rendah hati. Namun tidak kurang berwibawa. Tepat. Kamu ngapain berdiri di situ? Tuangkan teh untuk dokter. Sebaiknya kita cepat mengobati dulu. Iya. Baik. Silakan. Sesuatu tentang keluarga Wijaya terasa berbeda. Mereka terasa sopan. Anaknya pun bukan playboy manja. Dokter Andre, silakan. Ini adalah istriku. Beberapa tahun dia pingsan, lalu tiba-tiba berbaring di tempat tidur dan nggak bisa bangun. Kami sudah banyak mengundang dokter, tapi tidak ada hasil. Obatnya masuk ke meridian berbahaya dan banyak titik tersumbat dari luar. Apa tubuh istrimu semakin hari semakin berat? Pada akhirnya bukan sakit kepala tapi sakit jantung kan? Benar, semua yang kau bilang benar. Layak menjadi ahli nasional, langsung ke pokok permasalahan. Dia selamat. Dokter Sakti, aku mohon selamatkan istriku. Hadiah apapun, asal dia sembuh aku akan berikan. Aku melihat kamu sangat peduli dengan dia. Dia bersamaku memulai dari nol. Aku nggak bisa ninggalin dia. Aku ngerti perasaanmu. Tenang, aku akan menyembuhkan dia. Dokter Sakti, silakan. Berhenti! Seseorang berani memakai gelarku, menipu orang dengan pura-pura. Kamu Dokter Sakti Nasional, Chanjo, Andre. Hah? Dia Dokter Sakti sebenarnya. Kalau gitu kamu palsu. Jauh-jauh dari ibuku. Aku nggak tahu kamu juga mengundang dokter lain. Siapa yang nggak tahu gelar Dokter Nasionalku Andre, tapi ada yang berani memakainya seperti kamu. Ini pertama kalinya. Aku sudah bilang ini hanya salah paham. Namaku juga Andre. Salah paham besar. Pakai nama sama untuk menipu orang. Benar-benar tidak tahu malu. Aku bilang ini salah paham. Aku sudah menjelaskan dengan jelas. Kalau kamu terus agresif, itu tidak baik. Pemuda ini, meskipun latar belakangnya nggak jelas, diagnosanya tepat. Mungkin dia punya kemampuan. Tuan Andre, apa kamu pikir mungkin ada kesalahpahaman? Bos Wijaya, karena dia sudah mengaku jadi Dokter Sakti, biarkan dia mengobati istrimu. Selamat tinggal. Dokter Sakti Andre, kami juga tidak tahu apa yang terjadi, tolong jangan terburu-buru ya. Betul, pertama kali lihat dia, aku merasa aneh karena dia terlalu muda untuk jadi Dokter Sakti. Anak muda zaman sekarang, semakin buruk saja perilakunya. Harusnya berbuat baik malah menipu. Kalau menipu demi uang itu hal yang lain. Tapi kalau salah pengobatan, seseorang bisa mati. Dokter Sakti Andre benar sekali. Dokter Sakti, kau tenang dulu. Aku buatin teh ya. Baik. Demi Bos Sanjaya, aku bisa mengobatimu. Dokter Sakti, silakan. Aku belum selesai bicara. Aku bisa mengobati, tapi bocah ini harus berlutut padaku. Kalian memang suka ya suruh orang berlutut? Pemuda, apapun tujuanmu, anggap ini aku mohon padamu, berlutut dan minta maaf kepada Dokter Sakti. Pertama, aku tidak memakai namanya, namaku benar Andre. Kedua, aku bisa menyembuhkan penyakit istrimu. Dia tidak bisa. Kau dengar itu? Kalian berdua dengar itu? Bocah ini jelas memprovokasi martabat diriku. Kau ngapain? Keluarga Wijaya tidak punya dendam padamu. Bisa berhenti nggak? Kami tetap bisa bayar kamu. Cukup, berhenti buang waktu bicara dengannya. Kalau mau aku obati, dia harus berlutut minta maaf. Sekaligus bersumpah bahwa mulai sekarang dia berhenti berpraktik. Kalau enggak, aku akan pergi sekarang juga. Pemuda, aku akui kamu punya kemampuan. Berapapun uang yang kamu mau aku berikan, tapi tolong jangan menunda pengobatan istriku. Aku datang bukan untuk uang. Aku tanya satu hal.
Apa kamu pikir aku penipu? Masih membantah. Pak, cepat suruh dia mengaku, minta maaf dan berlutut. Pemuda, aku percaya kamu bukan penipu, tapi orang biasa menghadapi situasi ini. Pasti percaya sama yang lebih terkenal, dan lagi ini pertaruhan nyawa istriku. Baik, hanya untuk kalimat itu darimu, aku bisa menunggu. Biarkan dia obati dulu. Setelah dia gagal, aku akan masuk. Tunggu, aku nggak suruh kau pergi. Jangan lupa syaratku untuk mengobatinya. Dokter Sakti Andre, saya sangat menghormatimu, tapi jangan lupa, saat ini keluarga Sanjaya butuh bantuanku. Kalau kau menunda urusan keluarga Sanjaya, apa kamu bisa menanggungnya? Hah? Kau! Baik, mari kita tidak buang waktu. Kalau kau sembuhkan Nyonya Wijaya, aku setuju dengan syaratmu. Kau perlakukanku sesukamu. Kau serius? Tapi kalau kau gagal menyembuhkan, aku nggak perlu kau berlutut. Kau hanya perlu bersumpah tidak akan praktik lagi. Dia berani bertaruh dengan ahli nasional. Berarti dia sangat percaya diri dengan keahliannya. Baik, semua yang di sini akan menjadi saksi. Setelah aku sembuhkan, aku akan menanganimu. Ibu, apa yang terjadi? Aku pun turun sembarangan akan memperburuk. Aku khawatir itu akan memperparah dia. Pemuda, cepat selamatkan istri saya. Wah, kamu beneran percaya dia? Apa dia meraba-raba? Aku bahkan tidak bisa sembuhkan. Masa dia bisa? Apa kau masih punya pilihan lain sekarang? Titik akupunturnya tidak salah. Yang salah adalah teknik jarumnya. Kalau kedalamannya salah, cinnya akan terganggu. Konyol! Aku sudah praktik puluhan tahun. Teknikku sempurna. Kedalamannya, bahkan jika meleset sedikit masih terlalu jauh. Kesalahan kecil bisa berakhir besar. Terutama dalam hal seperti ini. Ibu, istriku, ibu. Aku akhirnya sembuh. Bagaimana mungkin? Pasti aku yang menyembuhkan tadi. Waktunya saja belum tiba dan kau dapat keuntungan. Diam. Fakta sudah jelas. Sebaiknya kau terima kekalahan. Bagaimana ini bisa? Aku adalah Dokter Sakti Cuzau. Masa ada orang yang lebih kuat dariku? Terima kasih Dokter Sakti, penyembuhan ajaib. Aku sebelumnya salah, mohon maaf sekali. Tidak apa, aku bisa lihat kalian berdua sangat peduli dan sayang pada Nyonya Wijaya. Boleh tahu namamu? Kedepannya kalau ada yang bisa aku bantu, aku Wijaya akan siap membantu. Namaku Andre. Sebenarnya ada satu hal yang aku butuh bantuan kamu. Kau Andre. Silakan. Presiden Wijaya, kenapa kau datang sendiri? Bukankah kita sepakat tanda tangan kontrak bank? Wah, keluarga kita punya teh premium. Seduh untuk Presiden Wijaya. Iya, cepat. Gak usah repot. Kali ini aku datang untuk berterima kasih karena telah berusaha mencari Dokter Sakti. Ya Tuhan, kau terlalu sopan. Meskipun pada akhirnya bukan dia yang menyembuhkan, tapi Tuan Andre yang bertindak untuk menyembuhkan istriku. Aku merasa perlu datang ke sini untuk memberitahu. Untuk pinjaman aku khawatir tidak mampu. Andre, ahli nasional tidak bisa menyembuhkan, tapi Andre bisa. Aku tahu. Itu Wulan kan? Wulan yang menyuruhmu tidak membantuku, menolak memberiku pinjaman. Andre, memang Dokter Sakti yang dikenalkan Nona Wulan, tapi setelah dia mengobati aku baru tahu bahwa dia adalah Andre. Bagaimana mungkin? Apa yang Tuan Andre lakukan, menurutku dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri, bukan keluarga Wijaya. Fakta membuktikan dia berhasil. Andre, kenapa? Sekarang kita tidak dapat pinjaman. Dalam kurang dari 3 hari, kita akan bangkrut. Pada saat yang sama, kita akan berutang puluhan miliar lebih. Kita berarti keluarga Sanjaya akan runtuh total. Bajingan itu menghancurkan semuanya. Pak, bagaimana kalau aku langsung culik Wulan dan bawa ke sini, lalu suruh Andre melumpuhkan kultivatornya? Diam! Menculik Wulan, apa keluarga Wijaya akan mengampuni kita? Kalau begitu, aku tidur dia langsung dan biarkan. Dasar anak tidak punya otak. Kau diam di rumah, mengerti? Kau pukul aku lagi.
Jangan pikir tanpa kamu, Pak, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Chandra, kali ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mengalahkan Andre. Tuan kelima, kepala keluarga Sanjaya datang. Tuan kelima, kau harus membantuku. Aku nggak nyangka bos Sanjaya yang mulia akan benar-benar terdesak sampai begini oleh bocah muda yang baru muncul. Pasti keluarga Wijaya. Aku tidak percaya tanpa bergantung pada Wijaya dia bisa menang, berkembang sampai sekarang. Dengan perasaan Wulan pada bocah itu, tentu keluarga Wijaya membantu. Tapi kau juga tahu dalam hati bahwa sebagian besar masalah diselesaikan oleh dirimu sendiri. Tapi perkembangan bocah ini sungguh cepat. Kalau dibiarkan terus berkembang, kedepannya dia pasti tidak akan mudah dihadapi. Nona Wulan punya penilaian sebaik itu kepada dia. Tuan kelima, asalkan kau bersedia bantu, bocah itu tidak akan punya masa depan. Tuan kelima akhir-akhir ini sangat lelah. Duduk dan nonton pertunjukan dibandingkan tampil dalam satu jauh lebih tidak melelahkan. Tapi saat ini hanya Tuan kelima yang punya kekuatan untuk menangani Andre yang dilindungi Wijaya. Ini adalah sertifikat tanah Villa Naga Tidur. Semua orang di kota Terang tahu ini adalah tanah Feng Shui berharga, energi spiritual. Dan ini adalah tempat yang harus diperebutkan. Aku selalu memegangnya erat di tanganku karena ini adalah tanah leluhurku yang membuat kemakmuran. Kecuali benar-benar terpaksa, Bos Sanjaya. Aku tidak memaksamu. Tidak. Aku dengan rela menawarkan dengan kedua tangan. Aku berharap Tuan kelima akan menuntut keadilan keluargaku. Karena Bos Sanjaya begitu tulus. Kalau aku masih menolak, aku benar-benar akan tidak tahu berterima kasih. Hongwu, kau pergi. Setelah urusan selesai, kau boleh pergi ke Villa Naga Tidur itu. Baik. Aku pergi sekarang. Andre, keluarga Sanjaya sampai di titik ini semua karenamu. Kali ini aku akan balas dendam padamu. Tuan Andre, aku bisa antar kamu pulang? Nggak perlu. Hah? Tapi kau mau jalan cuma untuk antar aku pulang? Tidak apa, olahraga itu baik. Grandmaster bawaan? Menarik. Kamu siapa? Langsung nyerang begitu muncul. Hongwu. Seseorang benar-benar mengenalku. Kau anak keluarga Wijaya? Salam Master Hong. Nama orang ini Hongwu, seorang Grandmaster tua yang termasuk di kota Jaya. Dia nggak pernah terkalahkan. Tuan Andre, kenapa kamu memprovokasinya? Aku sama sekali nggak kenal. Master Hong, Tuan Andre adalah temanku. Apa kamu bisa? Nggak ada hubungannya denganmu, cepat pergi. Atau kau mau ikut lawan aku? Kau dan aku baru bertemu, nggak perlu mempertaruhkan diri. Baik Tuan Andre, kebaikanmu akan selalu kami membalasnya. Kayaknya kau adalah langkah terakhir keluarga Sanjaya ya. Kayaknya kau tahu betul siapa yang kau provokasi. Kalau begitu, mari hadapi aku. Kalau gitu itu tergantung apa kamu punya kemampuan. Kamu tidak tahu hidup mati. Layak sebagai Grandmaster tua, kau benar-benar tangguh. Kau memang punya kemampuan. Nyawamu sekarang milikku. Itu kekuatan penuhmu. Seorang master kekuatan internal mampu menahan serangan telapak tangan. Kau bisa dianggap jenius. Kalau aku tidak mengerahkan seluruh kekuatan internalku, mungkin tanganku sudah hancur. Kalau begitu, aku harus serius membunuhmu. Kalau tidak, kamu akan berkembang lebih jauh dan lebih bagus. Banyak yang ingin membunuhku. Kau ini siapa? Sombong. Membunuhmu hanya perlu mengangkat tangan. Tuan Andre, cepat pergi. Jangan. Kalian bukan tandingannya.
Ini pembantumu. Kalau aku bilang aku juga tidak tahu. Kenapa orang-orang ini mau membantuku? Mungkinkah... Bocah, kau berani melamun saat menantangku. Kau tidak akan lagi bisa menahan pukulanku. Matilah kau. Aku sudah tunggu gerakanmu ini. Aku sudah tunggu gerakanmu ini. Huh. Oh. Mustahil. Ini tidak mungkin. Kau benar-benar mematahkan pergelangan tanganku. Trik apa yang kau gunakan? Menyerang titik akupuntur dia. Ditambah menggunakan kekuatan penuh. Sekarang semuanya sudah begini, apa metode masih penting bagimu? Terluka olehmu adalah penghinaan dalam hidupku. Hari ini aku harus mencincangmu. Ayo. Saat ini hampir tidak ada peluang menang. Hanya gerakan terakhir yang mungkin masih bisa aku gunakan. Tapi aku butuh waktu untuk memulihkan tenagaku. Janjiku sama Wulan belum terpenuhi. Yoga, tidak ada habisnya. Kedua tangan patah tapi kau maju. Apa kau anjing gila? Mungkin aku sudah terlalu lama menjadi anjing. Yoga, kau tidak sebanding dengan dia. Aku punya cara. Kasih aku sedikit waktu. Apa kau akan terus tinggal di sini sebagai anjing atau mengejar kebebasan? Pilih sendiri. 10 detik. Tuan Andre, aku hanya bisa kasih 10 detik. Lari atau bertarung? Kau pilih sendiri. Yoga. Seorang master kekuatan eksternal berani menyerangku. Kau mencari mati. Tuan Andre, terima kasih telah membiarkanku memilihmu. Aku memilih kebebasan. Keempat anggota tubuhnya patah. Ini akhir dari mereka yang ikut campur. Kurang sedikit lagi. Sedikit lagi. Kau bukan orang gila. Kau seperti perekat. Tuan Andre, untukku, mati kau. Tidak. Lihatlah jenius sepertimu. Berapa banyak orang yang harus dibunuh. Kalau kau patuh padaku, kau tidak akan mati. Belong menghalangi kereta. Hari ini, kau akan mati. Bahkan jika aku pakai tangan kiri, aku tetap Grandmaster bawaan. Sedangkan kau saat ini sudah di ujung kekuatan. Seni tubuh suci. Seni tubuh suci. Kekuatan yang sangat dahsyat. Ini tidak mungkin dia bisa mencapainya. Tingkatan itu penting, tapi metode kultivator lebih penting. Ini adalah seni tubuh suci. Ini juga ilmu rahasia yang ditinggalkan ayahku. Langsung melepaskan beberapa kali. Benar. Ini seni tubuh suci. Gerakannya persis orang itu dulu. Kau kenal ayahku? Ayahmu? Ayahmu adalah Andre. Andre. Jadi begitu. Kalah darimu tidak sia-sia. Apa kau tahu tentang ayahku? Grandmaster bawaan itu ternyata kabur. Tuan Andre, siapa yang suruh kalian membantuku? Kami pengawal Nona Wulan. Beberapa waktu lalu dia mengirim kami untuk melindungimu. Apa? Cepat, antar aku pulang. Kalian yang lain, bantu aku bawa Yoga. Aku mau mengubur sendiri. Baik. Ini seseorang bawa kotak P3K. Bosan Jaya, Andre tidak bisa lagi diprovokasi sembarangan. Andre, membuatmu begini. Kau adalah Grandmaster bawaan. Bocah itu, keahlian medisnya luar biasa. Kekuatannya juga meningkat begitu cepat. Bagaimana mungkin? Aku akan memulihkan diri beberapa hari, lalu kembali melapor. Hukuman apa yang diberikan Tuan kelima, aku akan terima. Kalau begitu, apa keluarga Sanjaya tidak punya pilihan? Itu urusan keluarga Sanjaya. Tuan, ada masalah besar. Kenapa kau datang ke sini? Mana obatnya? Ada masalah besar. Tuan Muda dan Chandra menculik Wulan bersama-sama. Apa? Putraku yang bodoh itu? Kayaknya Bos Sanjaya harus berdoa untuk dirinya sendiri. Aku seharusnya tidak pernah melahirkannya.
lagi di kota Jaya, kalian harus temukan Nona untukku. Kau dengar? Nona Wulan, bagaimana kabarnya? Ini semua salahmu. Cepat katakan, apa yang terjadi padanya? Nona diculik. Sudah cari setengah hari tapi masih belum ada jejak. Sudah ke seluruh kota dan tidak temukan apa-apa. Kalau Nona tidak mengirim sebuah pengawal untuk melindungimu, ini nggak mungkin terjadi. Kau mau kemana? Teknik melacakan darah, ilmu abadi yang ditinggalkan ayahku. Meskipun tubuhnya nggak ada, aku bisa melacak. Berhasil. Kamu harus berhasil. Ketemu. Oh. Nona Wulan, kalau mau salahkan Andre karena bertindak terlalu kejam. Nona Wulan, kalau mau salahkan Andre karena bertindak terlalu kejam. Apa kau tahu konsekuensi menculikku? Kamu bicara soal keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya apa? Latar belakang dan status bisa mengancamku, hah? Kau tidak peduli keluarga Sanjaya hidup atau mati. Apa hidup dan mati keluarga Sanjaya masih ada, hah? Kita sudah tidak bisa hidup. Benar, apa yang Andre lakukan tidak termaafkan oleh kita. Dia menjelakai keluarga Sanjaya, menghancurkan keluarga Chandra. Dia harus mati. Kau benar-benar pandai memutarbalikkan fakta. Sanjaya tidak bodoh. Kau menculikku atas inisiatifmu sendiri. Itu yang mendorong keluarga Sanjaya ke jalan buntu. Bukan giliranmu untuk mengguruiku. Hanya dengan melakukan ini keluarga Sanjaya bisa punya kesempatan bertahan. Kau kabur. Kau berani memukulku. Aku mengejarmu begitu lama, kau tidak pernah setuju. Tapi kau malah tinggal dengan bajingan itu. Hari ini aku akan urus kamu. Panggil dia, suruh dia melumpuhkan kultivatornya dan patahkan kedua kakinya. Andre. Kamu membunuh Chandra. Aku sudah ampuni beberapa kali, tapi dia seharusnya tidak seperti itu lagi dan menculik Wulan. Wulan, manis sekali panggilnya. Ini semua salahmu karena bajingan sepertimu. Aku kehilangan Wulan. Aku tidak bisa mendapatkan dia. Ini semua perbuatanmu sendiri. Hari ini, kalau kau ingin dia hidup, kau harus mati. Wulan, kau baik-baik saja? Kalau kau datang sedikit lebih lambat, sesuatu akan terjadi padaku. Maaf, aku gagal melindungimu. Gak akan maafin keluarga Sanjaya. Kau tidak salah. Kau mengalahkan keluarga Sanjaya dengan usahamu sendiri. Itu hebat. Wulan, semua pengawalmu itu kembali melindungimu. Aku bisa jaga diri. Saat aku nggak di sini, kau lebih membutuhkan perlindungan mereka. Orang-orang ini memang suka ikut campur. Wulan, janji padaku, saat aku tidak di sini, kau harus melindungi diri sendiri. Oke. Nona, aku mau istirahat sekarang. Pergi kerjakan urusanmu. Baik. Wulan, aku juga lelah. Aku mau tidur dulu ya. Oke. Tuan Andre, kau baik-baik saja. Aku dengar kau dibunuh oleh Grandmaster. Harimau, cepat bawa orang ke sini untuk melindungi Nona Wulan. Pada saat yang sama, kau juga harus menjagaku. Aku perlu pulihkan meridianku. Sebelum aku keluar, jangan biarkan siapapun mendekat. Oke, aku segera datang. Dampak dari teknik terlarang langsung memutus beberapa meridian. Perlu waktu untuk memulihkan kembali. Syukurlah semuanya sepadan.
Apa yang sebenarnya dilakukan Tuan Andre? Nona tidak perbolehkan aku bertanya dan dia minta aku tinggal dengan kalian. Tuan Andre sedang kultivasi, jangan banyak tanya. Ini tuh sudah 3 hari, dia masih belum keluar. Dia begitu kuat. Mungkin dia juga butuh beberapa waktu. Nggak usah ganggu di sini, kamu pergi saja sana. Kau pikir aku suka tinggal di sini? Nona yang memintaku tinggal di sini dan berjaga. Dia bilang kalau ada apa-apa laporkan padanya segera. Ya Tuhan, sebenarnya apa sih yang terjadi? Permisi, apa Tuan Andre di sini? Tuan Andre sedang istirahat. Kalau ada apa-apa, bilang padaku. Aku ada urusan penting dengannya. Perlu dibahas dengan Andre. Tuan Andre sedang istirahat dan tidak menerima tamu. Teknik belacak darah. Andre terkena dampak balik. Sekarang sedang memulihkan meridian. Benar kan? Ini buruk. Teknik belacak darah apa? Dampak balik apa? Aku nggak ngerti. Tolong pergi saja. Tunggu sampai Tuan Andre selesai istirahat. Kecepatan secepat itu, kau Grandmaster yang memburu Tuan Andre. Ya Tuhan, Grandmaster Hong, bukankah kau tidak bisa memprovokasi? Kami datang untuk berdamai. Apa kau ingin keluargaku mati? Ini villa keluarga Wijaya. Tanpa izin dari keluarga Wijaya tidak ada yang bisa... Setelah yang mereka perbuat padaku, apa kau pikir masih mau berdamai? Kalau itu aku khawatir itu akan menjadi pertarungan mati. Jadi, ambil nyawanya saat dia sakit. Meskipun caranya keji, ini adalah kesempatan terbaik kita. Keluarga Sanjay bisa balas dendam, dan aku menyelesaikan misiku. Aku tidak akan membiarkanmu mencelakai Tuan Andre. Kamu orang-orang sayang sekali. Kalian pengawal yang baik, sayang sekali. Tuan Andre, untuk hal yang serupa aku tidak akan membuat kesalahan 2 kali. Harimau, bawa semua orang pergi dulu. Kultivator orang ini, bahkan jika aku tinggal, aku mungkin akan mati. Baik. Auramu tidak stabil. Dibanding terakhir kali aku ketemu sama kamu. Nggak disangka, dampak teknik pelacak darah sangat serius. Setelah pulih, aku masih di fondasi pembentukan 2. Kaulah orang yang lukanya belum sembuh, tapi sudah lupa rasa sakit. Apa itu seni tubuh suci lagi? Ilmu rahasia seperti itu mungkin tidak bisa bertahan lama. Sebelum kekuatan internalmu habis, kau bahkan mungkin tidak bisa membunuhku. Itu benar. Tapi, aku juga seorang alkemis. Hah? Kau sebut ayahku sebelumnya. Apa kau tahu tentang dia? Bersumpahlah, mengampuniku. Aku akan memberitahumu. Masalah ini pasti sangat penting bagimu, kan? Itu penting. Tapi kenapa aku harus mengampunimu? Nggak masalah kalau kamu nggak mau kasih tahu. Kau tahu seni tubuh suci. Kau juga tahu seni pencarian jiwa. Aku bisa cari dengan darah esensiku dan melihatnya sendiri. Tunggu. Pencarian jiwa tidak berguna padaku. Tuan kelima, kalau kamu mau tahu tentang ayahmu, kau harus temui dia. Aku bantu kamu menghemat darah esensimu. Ampuni aku. Ampuni kamu? Kalau gitu, apa aku pantas buat yoga dan harimau? Bos Sanjaya mau kemana? Hah? Tuan Andre, kali ini aku benar-benar datang untuk berdamai. Ini semua karena salah dia. Dia terus memanfaatkan kelemahanku. Oh, kalau begitu apa yang dilakukan keluarga Sanjaya bukan niatmu juga? Menculik Wulan adalah ide Sandi. Walaupun aku putus asa, tapi aku tidak akan berani menculik keluarga Wijaya. Aku nggak percaya sama kamu. Tolong, semua yang dimiliki keluarga Sanjaya, pabrik farmasi keluarga, dan semua koneksi yang dimiliki keluarga Sanjaya, semuanya untukmu. Asalkan kamu tetap biarin aku hidup. Bos Sanjaya, mau aku mengampuni kamu? Iya, mulai sekarang kamulah tuanku. Aku nggak suka membunuh orang. Aku bahkan bisa bilang kalau kalian tidak memprovokasiku, aku tidak akan bergerak. Itu semua perbuatan kami sendiri, kami pantas mati. Pergi ke pabrik farmasimu, pergi bakar ketelnya. Tapi Bos Sanjaya, aku masih sangat merindukan cara dirimu yang sombong, arogan, dan meremehkan. Sekretaris Su mengirim pesan mengatakan kau dalam bahaya. Kau nggak apa-apa? Tenang,
Aku baik-baik saja. Syukurlah. Lalu ini kau mau kemana? Tuan kelima tahu tentang ayahku. Aku harus pergi. Apapun yang kau lakukan, aku akan mendukungmu. Tapi kau harus hati-hati. Saat aku kembali, aku akan datang dan melamar kamu. Tuan kelima, Hongwu sudah mati. Andre sedang menuju ke sini. Bocah ini benar-benar berkembang cepat. Dari pertama kali kita bertemu, berapa lama sudah? Hongwu sudah tidak sebanding dengannya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena dia sudah di sini, undang dia masuk. Terima dia dengan layak. Baik. Kau berdiri di sini nggak mau menyerangku kan? Memang betul, tapi Hongwu mati di tanganmu. Aku tidak sebanding denganmu. Kau memang punya kesadaran diri. Silakan langsung ke aula utama. Tuan kelima menunggu di dalam. Kau datang. Sepertinya tuan kelima tahu aku datang. Minumlah teh. Nggak perlu. Aku cuma mau tanya sesuatu. Ini adalah teh pencerah yang ditinggalkan ayahmu. Di dunia ini hanya ada satu cangkir ini. Kalau kamu minumnya, akan sangat bermanfaat. Tentu saja. Kau bisa milih untuk nggak meminumnya. Kalau nggak mau, aku yang akan minum sendiri. Karena aku sudah melakukan apa yang diperintahkan ayahmu. Kaulah yang tidak mau. Ini benar-benar hanya secangkir teh. Tidak beracun dan berbahaya, hanya biasa. Kau kenal ayahku? Lebih dari sekedar mengenalnya. Dulu, aku adalah salah satu anak buahnya. Pada saat yang sama, aku juga master kekuatan internal yang sangat biasa. Selalu di posisi terbawah di antara teman-teman sebayaku. Bahkan Tuan kelima dulu pernah di posisi bawah. Aku kira Tuan kelima selalu luar biasa. Dasar bocah. Apa kamu masih karena pertemuan pertama kita mengejekku? Apa itu terlalu jelas? Kemudian, ayahmu lah yang memberiku kesempatan, yang memungkinkan meningkat pesat dan terlahir kembali. Bisa dikatakan tanpa ayahmu kasih kesempatan, aku tidak akan jadi tuan kelima seperti sekarang. Kesempatan? Mirip dengan teh pencerah ini. Apa kau tidak merasakan apa-apa? Sedikit, aku merasa di dantianku ada aliran energi yang melonjak. Energi teh pencerah beredar perlahan di tubuhku. Kultivatorku meningkat pesat. Teh pencerah ini ternyata sangat ajaib. Tentu saja, ini adalah harta yang ditinggalkan ayahmu di dunia ini. Hanya ada satu cangkir ini. Jika bukan karena ini, aku khawatir kau akan sulit dipancing. Maksudmu? Di dalam teh ada racun. Di dalam teh ada racun. Kau dan ayahmu sama persis. Sama-sama bodoh. Aku tahu bahwa dalam manual rahasia ada metode menetralisir racun. Jadi, aku menghabiskan puluhan tahun untuk meneliti sebelum mengembangkan bubuk pemutus jiwa ini. 77 racun jenis mematikan digabung untuk menyeimbangkan yin and yang. Cara ini, dewa ataupun hantu tidak akan tahu ada racun. Tamat kau. Kalau pembentukan fondasimu bisa menetralisir racun itu, mengikuti kekuatan internal teh pencerah itu, semua racun akan menyebar ke internal tubuhmu. Bagaimana kau akan menetralkannya? Kau bahkan bersekongkol dengan teh pencerah? Benar. Teh pencerah ini memang sesuatu yang ayahmu suruh aku berikan padamu. Itu benar-benar asli. Kalau tidak, bagaimana aku bisa yakin kau pasti akan meminumnya? Begitu kau minum, racun mencapai meridian jantungmu, kau pasti akan mati. Di mana sebenarnya ayahku? Ayahmu? Siapa yang tahu? Mungkin dia di suatu tanah tandus, mengemis di jalan, atau mungkin dia sudah mati, tergeletak di alam liar. Dulu, dia benar-benar kesayangan surga.
Orang luar biasa nomor 1 dunia. Dia menguasai semuanya. Tapi jadi apa? Dia benar-benar tidak seharusnya meremehkanku. Dia bilang bakatku luar biasa. Bilang pikiranku terlalu rumit dan menolakku untuk kultivasi. Dia benar-benar sombong dan angkuh. Karena dia meremehkanku, maka aku tidak akan membiarkan berakhir baik. Keji. Pemenang adalah raja, yang kalah adalah perampok. Jadi bagaimana kalau dia nomor 1? Aku hanya menjual sedikit informasi. Dan itu membuat semua orang mengejar dan mengepung dia di seluruh penjuru dunia. Setelah itu, hidup dan matinya nggak ada yang tahu. Sedangkan aku menukarnya dengan metode kultivator, kekayaan, dan status kekuasaan. Sekarang keberadaannya hanya orang asosiasi bela diri yang tahu. Apakah dia mati, apakah dia masih hidup mencapai alam transformasi atau dimanapun dia. Asosiasi bela diri yang tahu. Sekarang satu-satunya putranya juga akan mati di tanganku. Andre, katakan padaku ilmu abadi itu dan aku akan membiarkan mati tanpa rasa sakit. Oh ya? Jadi ketidakjelasan keberadaan ayahku semua berkatmu. Kau membentuk inti emas. Bagaimana kau bisa meloncat jauh? Kalau gitu, aku ucapin terima kasih untuk teh pencerahnya. Dantianku. Inilah akhir yang pantas kau terima. Kematian. Orang sepertimu terlalu murah. Racun bubuk pemutus jiwa. Bahkan seorang inti emas tidak bisa menetralisir. Sama seperti dulu. Kau tidak pernah percaya apa yang terjadi. Sama seperti dulu. Kau pikir aku tak pantas untuk Wulan, tak pantas untuk keluarga Wijaya. Sama seperti yang kau pikir. Semua dalam genggamanmu. Sekarang kau gagal. Kau tidak lagi punya kesempatan. Sekarang aku punya aset ratusan miliar dan sepenuhnya menundukkan keluarga Sanjaya di kota Jayaterang. Semua orang hormat padaku. Kekuatanku telah memasuki tahap inti emas. Bahkan melawan Grandmaster bawaan, aku tidak takut lagi. Aku akan menikahi Wulan, melangkah ke alam transformasi, dan menemukan ayahku. Pada akhirnya, semua rencanamu hanyalah mimpi kosong, mengambil air dengan keranjang bambu. Semua sia-sia. Kau, tenang. Kau tidak akan mati semudah itu. Aku ingin kau melihat semuanya. Aku ingin ayahku melihat teman lamanya seperti ini. Kau. Hah? Apa dia mati? Tuan kelima. Tuan kelima. Tuan kelima. Kau bisa pergi. Kau nggak akan hentikan aku? Bahkan jika aku mau, aku tidak bisa. Aku masih harus mengubur Tuan kelima. Pergilah. Wulan? Aku sudah pikirkan, kalau sesuatu terjadi padamu, bahkan jika harus mengorbankan seluruh keluarga Wijaya, aku akan membuat Tuan kelima membayar harga mahal. Aku baik-baik sekarang kan? Masalahnya sudah selesai. Ayo. Kita mau kemana? Ke keluarga Wijaya? Aku mau melamar. Benarkah? Aku tidak menyangka hari ini akan datang secepat ini. Bukankah lebih cepat lebih baik? Tentu saja bagus. Aku tahu kau pasti akan melakukannya. Tidak ada yang bisa menghentikanmu. Untuk orang yang aku pedulikan, nggak ada yang bisa hentiin aku.